Oke, berikutnya aku mau share dulu nih sedikit ya informasi CV dari pembicara kita malam hari ini. Oke, dari teman-teman media bisa ditampilkan mungkin CV-nya sambil aku bacakan ya. Oke, beliau ini nanti eh, akan mengisi yaitu beliau Mas Isnan ya. Ya. Mas Isnan Hidayat, MPSI, beliau juga seorang pegiat implementasi Tazkiyatun Nafs dalam promosikan kualitas kesehatan mental generasi muda. Dan juga beliau juga punya banyak sekali pengalaman baik di bidang development ataupun juga di bidang-bidang psikologi yang lainnya nih. Tapi lebih khususnya nih di development ya teman-teman. Dan beliau juga merupakan CEO dari petakehidupan.id. Nah, coba nih kita sapa-sapa dulu ya beliau ya. Halo, Mas Isnan. Assalamualaikum Mas Novan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Isnan? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, Masya Allah. Tadi Mas Isnan sempat kehujanan nggak Mas? Tidak karena Enggak ya? naik kereta jadi nggak kehujanan. Oke. Siap, 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 siap. Sampai Habis sampai dari... Solo sudah, sampai Solo udah Oh, nggak hujan. Masya Allah. Habis dari mana Mas? Habis dari perjalanan dari Bandung. Wow, dari Bandung nih. Ibaratnya nih teman-teman dapat Golden X nih bareng beliau malam ini. Karena di tengah kesibukan Mas Isnan ya kita bisa ketemu lewat online ya. Belajar langsung dengan Mas Isnan. Dan tadi juga barusan dari Bandung ya Mas ya berarti tadi ya. Betul. Oke. Baik, selanjutnya yaitu materi dari Mas Isnan. Mas Isnan sudah siap? Siap, insya Allah. Oke, baik kepada Mas Isnan kita persilakan tafadhol Mas Kuron. Ya, terima kasih Mas Novan, Mbak Lady. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, menjadi satu buah kesyukuran kali ini kami dari Peta Kehidupan.id Consulting bisa membersamai rekan-rekan sekalian. Terima kasih juga teman-teman Imam Mupsi, teman-teman Aruna, begitu. Termasuk teman-teman yang sekaligus bekerja sama di malam hari ini, para media partner, begitu. Ada beberapa media partner kita juga, begitu. Ini menjadi satu buah kesempatan yang penting, begitu ya, untuk kita semua jadikan sebagai momentum untuk belajar di akhir pekan ini. Tentu menjadi satu hal yang cukup spesial begitu ya. Biasanya ahad-ahad sudah mulai bersiap untuk besok Senin pagi beraktivitas kembali. Nah, malam hari ini kita justru ikut dalam stadium general untuk design thinking begitu. Nah, tentu kita harapkan semoga ini menjadi satu kesempatan begitu untuk teman-teman sekalian nantinya bisa juga menjadi satu momentum untuk belajar kembali tentang beberapa kata kunci utama khususnya terkait dengan design thinking. Termasuk bagi teman-teman yang baru pertama kali mendengar sekalipun terkait dengan design thinking, semoga ini menjadi satu buah momentum untuk kita mengenali apa yang menjadi maksud dari kenapa design thinking itu harus ada. Nah, ini menjadi cukup personal sesi malam hari ini karena kalau mungkin teman-teman yang sudah pernah berinteraksi dengan saya akan selalu menyampaikan bahwa saya punya tiga mata pelajaran terpenting yang saya pelajari seumur hidup gitu. Jadi kalau saya ditanya ada tiga hal terpenting apa yang saya pelajari seumur hidup, maka salah satu dari tiga mata pelajaran itu adalah design thinking. Maka salah satunya kenapa kami dari Peta Kehidupan.id Consulting juga menghadirkan materi ini karena memang ini adalah sesuatu hal yang kami yakini menjadi sebuah tidak hanya sekedar tools gitu ya, tetapi ini adalah sebuah jalan hidup gitu ya menjadi seorang design thinkers itu gitu. Oke, mohon izin share screen teman-teman sekalian. Oke. Oke. Apakah sudah nampak share screen saya?
Aman ya. Oke. Oke, teman-teman sekalian, selamat datang dalam Stadium General Design Thinking 101. Cara asyik memandang dan menyelesaikan masalah. Nah, saya ingin mengawali pembahasan kita di malam hari ini dengan menyampaikan dulu gitu ya, seperti biasanya gitu ya, maroji atau referensi terkait dengan keilmuan yang saya akan sampaikan di malam hari ini begitu, dan ini menjadi salah satu momen penting juga untuk saya perkenalkan guru-guru saya. Saya dengan sangat bahagia sekali memperkenalkan nama-nama yang saya tulis di sini sebagai guru-guru kami yang mengajari tentang design thinking itu. Nah, sekaligus juga sebuah disclaimer. Kalau nanti teman-teman sekalian menemukan bahwa apa yang saya sampaikan itu berbeda dengan yang disampaikan oleh guru-guru saya yang saya tulis di sini, nah, tolong jangan ambil yang saya sampaikan, tapi silahkan diambil yang disampaikan oleh guru-guru saya. Kenapa? Karena saya belajar design thinking dari nama-nama, benar-benar by name saya tulis semuanya orang yang pernah ngajarin saya tentang design thinking gitu ya. Malam hari ini saya tulis semua, dan artinya apa? Kalau sampai apa yang saya sampaikan menyelisih mereka, tolong jangan ambil yang ada pada diri saya gitu, tapi ambil dari yang dijelaskan oleh guru-guru saya. Pertama, terkait dengan konsep innovation matrix, design thinking, ambidextrous innovation, dan ekosistem inovasi, begitu, ekosistem desain. Tentu saya tidak bisa kalau tidak menyebut nama Michael Lurie, begitu ya. Salah seorang tokoh utama dalam design thinking yang bukunya sekarang berarti buku kelima, begitu ya, terkait dengan design thinking yang sudah beliau publish, begitu. Mulai dari kurang lebih sekitar tahun 2016, pertama kali beliau mengeluarkan buku tentang design thinking ini. Michael Lurie ini jalur sanad keilmuannya itu dari juga guru-guru tentang system thinking, begitu dari MIT Sloan School, begitu terus kemudian ada Peter Senge dan kawan-kawannya, begitu terus kemudian salah satunya juga menjadi jalur keilmuan dari Michael Lurie ketika akhirnya menekuni design thinking ini. Saat tahun 2021 ya, 2021 atau 2022 kami bertemu, saya tanya kepada beliau berapa tahun tepatnya beliau belajar design thinking. Michael Lurie mengatakan beliau belajar design thinking sudah selama 25 tahun. Itu di tahun 2022. Artinya, beliau menekuni design thinking ini sudah sejak tahun 1998 kurang lebih. Bahkan orang Indonesia saat itu belum pernah dengar tentang design thinking, dia sudah menekuni tentang design thinking kayak gitu. Artinya ya kalau boleh kita sebut untuk design thinking kita memang setertinggal itu begitu ya dari sisi apa yang beliau pelajari begitu. Itu nomor satu. Artinya kalau teman-teman nanti menemukan kelas-kelasnya Michael Lurie begitu, termasuk juga misalkan berseliweran di YouTube-nya teman-teman begitu, tolong ambil apa yang menjadi ilmu dari Michael Lurie ini terutama terkait dengan innovation dan design thinking ini. Lalu yang kedua, untuk konsep design thinking berbasis listening skill dan teori U gitu ya, saya tidak akan mungkin lupa untuk menyebutkan rekan-rekan dari Youth Action Forum dan United in Diversity. Ini salah satu NGO yang sangat berjasa karena untuk pertama kalinya di tahun 2017 lewat program Youth Action Forum tadi saya diperkenalkan dengan design thinking gitu ya. Jadi saya belajar design thinking ini adalah tahun ke-8 saya gitu. Dan untuk pertama kali mendengar design thinking itu dari teman-teman Youth Action Forum di United in Diversity gitu ya. Ada dua nama penting gitu yang memperkenalkan kepada saya. Satu adalah Bu Cokorda Istri Dewi begitu, dan yang kedua adalah Kak Shobi Lawalata gitu. Dua nama ini yang benar-benar selama 4 hari saat itu memperkenalkan tentang apa itu design thinking kepada saya gitu. Terus tidak mungkin juga tidak menyebut gitu ya tempat saya bernaung sampai hari ini juga, yaitu rekan-rekan dari Links Brain Indonesia. Guru-guru kami terkait dengan design thinking ada dua utamanya begitu ya. Seorang praktisi yang menjadikan design thinking sebagai jalan hidup tadi yang saya maksud. Pertama adalah Dr. Khairul Umah begitu, dan yang kedua adalah Bu Intan Permatasari begitu selaku pimpinan dari Links Brain Indonesia yang memperkenalkan konsep design thinking sebagai bagian dari power think flows-nya Links Brain gitu ya, khususnya terkait dengan leadership legacy. Jadi konteksnya adalah design thinking versi Links Brain ini digunakan sebagai salah satu sarana untuk mewariskan kepemimpinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang keempat, konsep design thinking, inovasi, mindset, skill set, tool setnya sangat beruntung pernah berinteraksi dengan beliau sampai hari ini, yaitu ada rekan-rekan dari The Local Enablers atau TLE. Kalau teman-teman cek di Instagramnya, saya perlu mengendorse komunitas ini juga begitu, yaitu pimpinan Dr. Dwi Purnomo atau Pak Dwi begitu, dan juga Mang Rois begitu ya dari The Local Enablers gitu, yang benar-benar sudah mempraktekkan konsep design thinking-nya ini begitu. Yang keenam ada konsep design thinking dalam inovasi, change management, dan
transformasi, ada Prof. Sunu Widianto, Mas Alu atau Fadlur Rahman Anandia dari teman-teman Mindshift Innovation. Wah, ada yang ke-6 sebenarnya yang harusnya saya tulis, tapi belum saya tulis. Mohon nanti diingatkan saya, Mbak Laili, Mbak Aisyah, untuk meralat, yaitu teman-teman dari Mas Saska begitu dan juga Mbak Mita begitu. Beliau adalah dua nama yang saya yakin nanti teman-teman juga akan sangat sering berinteraksi ketika bicara tentang design thinking. Nggak mungkin kalau tidak menyebut nama dua nama tadi, yaitu Mas Stehen Akbar atau Mas Saska nama lengkapnya begitu nickname-nya. Yang kedua adalah Mbak Amanda Mita, ini suami istri pejuang design thinking gitu ya. Dua nama ini begitu yang merupakan orang yang cukup berjasa karena memperkenalkan design thinking ini bahkan sampai implementasinya ke UMKM. Oke, begitu. Ini adalah nama-nama guru saya gitu ya terkait dengan yang ngajarin terkait dengan design thinking itu sendiri. Saya akan masuk ke inti utama begitu dari pembahasan kita. Nah, ini yang saya sebut tadi bahwa kalau teman-teman pengen masuk ke rujukan primer tentang design thinking gitu ya. Saya cuma akan memperkenalkan 5 buku ini gitu ya. Ini buku-buku dari Michael Lurie. Ini mulai dari Design Thinking Life Playbook, kemudian Design Thinking Toolbox, Design Thinking for Business, Design Thinking Playbook, dan terakhir yang dirilis beliau tahun 2023 kemarin, yaitu Design Thinking and Innovation Matrix gitu ya. Ini buku-buku yang kemudian dirilis oleh beliau begitu dan menjelaskan dengan sangat mudah difahami terkait dengan design thinking itu seperti apa. Artinya saya mengendorse teman-teman kalau pengen benar-benar serius belajar tentang design thinking, akseslah, perolehlah buku-buku ini tanpa bermaksud promosi ya, secara umum di toko buku utama gitu ya. Ini sudah bisa diraih, nggak usah tanya harganya gitu ya. Mengingat ilmunya sangat berharga gitu ya, menjadi penting untuk invest ke diri kita. Kan kata beberapa guru-guru kita, investasi terbaik adalah dengan cara investasi ke diri sendiri kan gitu ya, dengan belajar salah satunya. Nah, teman-teman, ala kelas-kelas di petakehidupan.id seperti biasanya, kalau kita bicara tentang mau belajar sesuatu gitu ya, pasti kita tidak mungkin lupa begitu untuk memastikan bahwa ada 3 lapisan proses pembelajaran kita gitu, yaitu tentang what-nya, apa sih sebenarnya tentang design thinking itu, nanti akan kita kupas. Yang kedua, kita akan bicara tentang how-nya, bagaimana sih cara mempraktekkan design thinking itu begitu. Dan yang ketiga nanti kita akan bicara tentang why-nya, yaitu kenapa kita harus belajar tentang design thinking. Tapi khusus untuk malam hari ini, komposisinya saya ubah. Nomor 1, saya nanti akan bicara tentang what-nya dulu, apa itu design thinking. Yang kedua, nanti saya akan bicara tentang why-nya, kenapa kita harus belajar design thinking. Nanti terakhir, kita akan bicara tentang how-nya, bagaimana cara kita mempraktekkan design thinking. Dan sepertinya kalau untuk how-nya nggak mungkin selesai malam hari ini ya, gitu ya. Jadi disclaimer-nya untuk what sama why-nya akan kita tembak di malam hari ini, tapi untuk how-nya tipis-tipis kenalan dulu kayak gitu. Karena lebih detailnya nanti sebenarnya nggak mungkin kalau dalam satu sesi akan kita detailkan sampai ke sana. Nah, kita akan mulai di bagian yang pertama, yaitu terkait dengan apakah yang disebut dengan design thinking itu. Teman-teman, satu hal yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa setiap orang itu pasti memiliki banyak pikiran, tapi tidak semua orang itu memiliki kerangka berpikir. Nah, ini sebuah hal yang agak sedikit menyebalkan, tapi ya harus kita terima gitu ya, bahwa ya kalau cuma masalah soal pikiran, ya semua orang itu punya banyak pikiran. Apalagi cuma sekedar lintasan pikiran, pasti kita punya banyak sekali. Tapi nggak semua orang itu memiliki kemampuan untuk menyusun pikiran-pikiran tadi dalam sebuah kerangka berpikir yang sistematis. Maka design thinking adalah salah satu hal yang kalau nanti teman-teman dalami, di banyak sisi itu sebenarnya cukup common. Artinya itu bukan sesuatu hal yang wow, aku baru pertama kali dengar tentang ini. Enggak. Nanti banyak hal di design thinking yang teman-teman dengarkan itu sesuatu hal yang sifatnya common sense. Tapi oleh design thinking itu kemudian dirapikan. Sehingga kita tahu cara menggunakannya seperti apa, termasuk mengimplementasikannya sesuai dengan proses-proses atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Maka gitu ya, ketika kita, begitu kami dari Peta Kehidupan.id bicara tentang design thinking ini gitu ya, ini akan punya satu keselarasan gitu ya dengan visi yang memang ingin kami capai di Peta Kehidupan.id gitu, yaitu kami di Peta Kehidupan.id itu pengen menjadi super platform yang mempelopori terwujudnya ekosistem yang nantinya akan bisa menjadi ekosistem pembelajaran inovatif, inklusif, dan suportif bagi generasi Indonesia Emas 2045.
Apa 3 kata kuncinya? Kenapa design thinking menjadi selaras tentang ini? Yaitu karena ya 3 hal. Nomor 1 adalah kami ingin menjadi mitra kerja yang profesional dalam memahami permasalahan dan mencari solusi yang inovatif. Jadi nomor 1, design thinking itu menjadi sesuatu hal yang sangat relate karena kami memiliki keyakinan tidak mungkin kita akan bisa menyajikan sebuah solusi kalau kita tidak paham permasalahannya. Maka judulnya stadium general dari awal kan cara asik memandang dan menyelesaikan masalah kan kayak gitu. Artinya apa? Kita tuh ujungnya pengen ngasih solusi, tapi nggak mungkin kita bisa ngasih solusi kalau kita nggak tahu masalahnya apa. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, design thinking juga seperti dalam misi kami di petakehidupan.id itu ingin membangun ekosistem bisnis yang inklusif, terjangkau, dan customer centric kata kuncinya. Apa itu customer centric? Customer centric berarti kata kunci utamanya adalah kita itu ingin berpihak kepada kebutuhan calon penggunanya kayak gitu. Nah, dengan cara apa? Kami ingin mengkampanyekan program bernama Meaningful Conversation bagi seluruh kalangan. Jadi kami ingin menyebarluaskan bahwa berkomunikasi, bercakap-cakap, melakukan sebuah conversation yang meaningful itu adalah sesuatu hal yang akan sangat penting untuk kemudian dimiliki di seluruh ekosistem yang ada, baik di bidang pendidikan, di bidang bisnis, di bidang apapun begitu. Kata kunci meaningful conversation ini akan menjadi satu benang merah yang akan selalu kami bawa kemana-mana. Dan yang terakhir adalah melahirkan ekosistem pembelajaran yang suportif bagi terwujudnya kesadaran diri manusia dalam menapaki rentang perkembangannya. Kata kuncinya apa? Yaitu self-awareness atau terwujudnya kesadaran diri manusia. Maka berdasarkan ekstraksi dari pemahaman terhadap permasalahan untuk memberikan solusi, terus kemudian meaningful conversation yang perlu kami kampanyekan kemana-mana, dan yang ketiga yaitu ekosistem pembelajaran yang suportif ini tadi, design thinking menjadi sebuah hal yang tidak mungkin kita lepaskan dari impian-impian ini. Dari sini begitu, ada satu nasihat penting yang ingin saya kenalkan di malam hari ini, nasihat dari seorang guru gitu ya, yang menjadi salah satu patron utama dalam pembelajaran kami di Peta Kehidupan.id selama ini, yaitu Otto Scharmer, begitu seorang senior lecturer gitu ya dari MIT Sloan School, termasuk juga foundernya Presencing Institute. Beliau pernah mengatakan dengan kalimat yang sangat indah, yakni leadership is about being better able to listen to the whole than anyone else can. Artinya apa? Leadership itu bukan anak tangga pencapaian gitu ya. Tapi leadership adalah sebuah anak tangga pemahaman, sehingga semakin tinggi level leadership kita, kita harusnya menjadi seseorang yang semakin bisa mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Nah, ini menjadi satu buah hal yang menjadi penting ketika kita bicara tentang design thinking, kita tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari listening skill. Yang kedua gitu ya, nasihat yang beliau sampaikan adalah you can't understand a system unless you change it. Artinya apa? Kamu nggak akan pernah bisa memahami sebuah sistem secara keseluruhan kalau kamu tidak benar-benar berusaha untuk mengubahnya. Karena kalau sebuah sistem itu dirubah, kita harus paham terkait dengan struktur-strukturnya seperti apa. Design thinking adalah sebuah alat yang sangat-sangat powerful untuk kemudian memahami sebuah sistem itu berjalannya seperti apa. Seperti yang saya sampaikan tadi, design thinking itu secara umum adalah anak dari sistem thinking. Gitu ya. Lahirnya besarnya dari sistem thinking, terus kemudian punya salah satu anak dari sistem thinking itu adalah design thinking ini. Maka memahami sebuah sistem secara keseluruhan gitu ya, itu akan menjadi salah satu PR besarnya juga. Yang ketiga yang disampaikan oleh Otto Scharmer adalah you can change a system unless you transform consciousness. Dan kamu tidak akan pernah bisa mengubah sebuah sistem kalau kamu tidak mengubah cara pandangmu atau kesadaranmu ini secara keseluruhan begitu. Artinya apa? Kita tidak bisa menuntut sistem untuk berubah kalau kita sendiri tidak memiliki keinginan dan kesadaran untuk merubah pemahaman kita secara keseluruhan. Artinya apa? Kata kunci kejernihan ini akan menjadi sesuatu hal yang akan sangat penting seperti yang ditasbihkan di kalimat nomor 4. You can transform consciousness unless you make a system see and sense itself. Kamu nggak akan pernah bisa mengubah kesadaranmu kecuali dengan cara apa? Membuat sistem itu bisa transparan, bisa mengevaluasi, jernih terlihat begitu. Dan kalimat paling puncaknya, you can make a system sense itself unless you can sense and actualize the emerging future. Kamu tidak akan pernah bisa membuat sistem itu jernih dalam melihat dirinya kalau tidak ada interaksi antar komponen di dalam sistem itu untuk bareng-bareng kemudian deep dive dengan rendah hati, kemudian terus berpikir apa sih yang terbaik untuk kita ke depannya begitu. Maka nasihat-nasihat dari Otto Scharmer ini melahirkan beberapa hal yang akan menjadi dasar-dasar dari design thinking itu. Apa itu? Bahwa kalau kita bicara by definition, teman-teman sekalian,
design thinking adalah sebuah kerangka berpikir non-linear. Ingat kata kunci pertamanya adalah non-linear. Yang kedua adalah berulang, gitu. Yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan berfokus pada user atau penggunanya, berfokus kepada kemampuan kita untuk menantang asumsi yang kita miliki selama ini, berfokus kepada mendefinisikan ulang permasalahan, dan berfokus kepada penciptaan solusi itu. Ini adalah definisi yang disampaikan oleh Interaction Design Foundation yang menjadi fundamen atau menjadi fondasi dari design thinking itu sendiri. Artinya apa? Satu, ketika kita bicara design thinking, begitu, maka kita nggak mungkin cepat akan menyimpulkan sesuatu, oh pasti masalahnya ini menggunakan satu asumsi dan tidak kita uji. Gitu. Dan itu kan problem kita selama ini kan. Kita selama ini tuh tanpa melakukan pengujian yang serius, tanpa melakukan proses validasi, kita terus kemudian meyakini bahwa oh ini loh masalahnya, maka ini solusinya kayak gitu. Padahal kalau kita telisik lebih jauh, masalahnya itu bisa jadi tidak tunggal, masalahnya tidak hanya satu lapis, dan yang kita selama ini temukan atau kita selama ini anggap sebagai masalah, itu ternyata cuma gejala-gejalanya saja, bukan akar masalahnya. Maka kalau kita sampai yang kita temukan cuma gejala-gejalanya saja, mirip kayak ya seperti biasanya kalau dalam kelas design thinking selalu menjelaskan tentang paracetamol paradoks gitu ya. Yaitu apa? Yaitu kalau kita melihat ada seorang sakit, dia kemudian mengeluhkan demam, ya sudah fokusnya dikasih aja paracetamol dengan asumsi kalau dikasih paracetamol, dia kemudian demamnya turun, berarti masalahnya sudah selesai. Padahal demam yang tinggi tidak hanya sekedar sebagai simbol sebuah permasalahan intinya, karena kadang-kadang demam itu hanya sekedar gejalanya saja. Kalau akar masalahnya tidak ditemukan, solusi apapun yang kita berikan itu tidak akan pernah benar-benar menyentuh akar masalahnya dan pada akhirnya tidak akan benar-benar selesai. Kita hanya akan mengulang-ulang kayak gitu terus. Maka dalam design thinking ini sangat pengen banget untuk menyajikan solusi yang benar-benar satu, yaitu fokus ke akar masalahnya apa gitu. Dua, ketika kita bicara tentang design thinking, kita akan fokus kepada user atau penggunanya. Artinya apa? Kita tidak akan mengatakan bahwa loh ini kan aku yang paling tahu tentang ini gitu ya sudah berarti kalau aku sudah meyakini ini saja yang akan kujadikan solusi. Enggak. Kita akan seringkali memvalidasi apa yang kita lakukan itu dengan cara bertanya. Maka kenapa tadi salah satunya selaras sekali dengan visi dari peta kehidupan itu tadi? Karena salah satunya adalah kita pengen banget untuk kemudian ada meaningful conversation. Ketika misalkan gitu ya teman-teman pengen bikin program gitu ya yang kemudian program untuk pemberdayaan masyarakat misalkan atau teman-teman bikin program pengen bikin produk yang pengen teman-teman jual misalkan atau teman-teman pengen bikin program kerja untuk lembaganya misalkan, maka nomor satu yang harus dilakukan adalah bertanya kepada calon pesertanya, calon penggunanya, sebenarnya apa kebutuhannya. Karena yang selama ini kita jadikan asumsi kan kita sebagai pembuat program, sebagai pembuat produk, sebagai penyusun kebijakan itu merasa kita lebih tahu dibandingkan yang akan menggunakannya. Sehingga terus kemudian dengan dalam tanda kutip kesombongan itu kita tidak bertanya kepada calon pesertanya. Nah, itu akan menjadi sebuah bahaya yang sangat berisiko kalau kita gunakan sudut pandang design thinking. Kenapa? Karena kita tidak customer centric. Karena kita tidak berpihak kepada siapa yang akan menggunakannya nanti. Yang ketiga, kata kunci yang agak cukup berat dan menantang dalam design thinking gitu ya, itu adalah menantang asumsi. Kenapa? Karena selama ini kita sebagai penyusun program, pembuat produk, pembuat layanan, pembuat kebijakan itu selalu sudah memiliki asumsi dulu ketika pas menyusun sesuatu. Masalahnya adalah kita tuh takut kalau asumsi kita salah. Kalau kita takut asumsi kita salah, akhirnya apa yang kita gunakan? Kita tidak mau bertanya kepada orang lain untuk memvalidasinya. Padahal di dalam design thinking, subjektivitas itu dirayakan. Kita tidak ingin buru-buru mencapai ke objektivitas, kesepakatan bersama. Nggak apa-apa, kita nggak sepakat dulu tuh nggak apa-apa. Yang penting ke capture dulu semua kebutuhan orang-orang seperti apa. Sehingga ujungnya solusi yang diciptakan di dalam sebuah proses design thinking itu solusi yang merasa dimiliki oleh banyak orang. Tidak hanya dimiliki oleh satu atau dua orang yang tadi sudah punya asumsi awalnya. Maka teman-teman sekalian, kalau dirumuskan di dalam satu buah garis besar prosesnya gitu ya, design thinking adalah satu buah tahapan berpikir gitu yang diawali dari empathizing gitu ya. Apa itu empathizing? Empathizing adalah kemampuan kita untuk kemudian memahami apa sih kebutuhannya yang sebenarnya dirasakan gitu ya.
Artinya misalkan kalau teman-teman ingin bikin sebuah produk gitu ya untuk para mahasiswa gitu ya. Yang itu misalkan taruhlah adalah minuman yang berbasis gula gitu ya, rasanya manis, menyegarkan gitu ya. Maka salah satunya gitu ya di fase empathizing ini ya calon marketnya itu benar-benar ditanya, memangnya selama ini kebutuhannya seperti apa sih untuk kehadiran minuman manis ini gitu ya. Jadi bukan karena kita terus kemudian merasa, oh aku punya ide benar ini, kayaknya jualan ini oke gitu ya. Itu berarti tidak customer centric kalau kayak gitu, tidak user centric. Kenapa? Karena itu menggunakan asumsi kita yang membuatnya. Maka kalau kita pengen menggunakan design thinking, nomor satu empathize dulu. Kita putuskan siapa sih personanya, siapa sih orang yang kemudian akan menjadi target market dari produk kita. Taruh tadi mahasiswa, gitu ya. Oke, kalau begitu terus kemudian akan kita tanya ke mahasiswa, emang selama ini kalau mereka sedang kepanasan dan kehausan itu minuman favorit mereka seperti apa sih kayak gitu. Terus apa yang membuat mereka happy dengan minuman itu dan apa yang membuat mereka unhappy dengan minuman itu. Sehingga ketika kita akan menawarkan sebuah produk baru gitu ya, maka kita ingin pastikan kita itu benar-benar mengisi ruang kosong yang sebelumnya belum ada. Ingat, saya katakan tadi, di dalam design thinking, ini kan common sense kan sebenarnya. Artinya apa? Tanpa design thinking sebenarnya dalam riset pasar pun sudah dilakukan demikian. Tapi bedanya di dalam design thinking, empathizing itu hanya pintu pembukanya. Karena nanti setelah kita melakukan proses empathizing, kita perlu melakukan proses yang kedua, yaitu proses bernama defining. Apa itu defining? Yaitu kemampuan untuk kemudian menyimpulkan dari fase empathizing yang kita lakukan, itu terus kemudian kita temukan sebenarnya apa akar masalah utama yang dirasakan oleh mahasiswa gitu ya, yang tadi kepanasan setiap dia selesai kuliah kayak gitu. Artinya ketika akan menghasilkan sebuah produk itu di ranah yang kanan, yaitu sesuatu hal yang akan menjadi solusi. Tapi sebelum kita ngerilis produk, kita harus tahu dulu target market kita itu apa yang mereka rasakan, apa yang mereka butuhkan, apa yang selama ini mereka jadi seneng, apa yang mereka itu susah gitu ya. Itu tuh sudah di-empathize dulu, baru kemudian dirumuskan bahwa oh ternyata yang paling mereka butuhkan gitu ya, itu tuh ternyata bukan minuman dingin yang menyegarkan, tapi yang mereka butuhkan adalah bukan sebuah minuman, ternyata yang mereka butuhkan adalah satu buah permen gitu ya ternyata. Setelah hasil di definingnya itu ada satu buah permen yang itu bisa dibawa mereka kemanapun, yang mereka itu jadi ngerasa seger setiap mereka mengkonsumsinya. Soalnya kalau mereka ternyata minuman itu mereka kan harus effort tuh keluar, geser kemana, atau kemudian harus memesan order secara online gitu ya. Mereka butuh yang lebih bisa dijangkau gitu ya. Ternyata ketemunya adalah mereka itu butuh sesuatu hal yang lebih dekat kepada mereka, yang mereka bisa bawa kemanapun mereka pergi kayak gitu. Oh, dari sana terus kemudian fase ideating itu dilakukan. Yaitu apa fase ideating itu? Yaitu fase di mana dari hasil akar masalah yang dikunci tadi, kemudian terus kemudian kita memunculkan banyak ide gitu ya. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk kemudian bisa memenuhi kebutuhan para mahasiswa tadi itu di fase ideating. Terus setelah punya ide, kita bikin prototipenya. Setelah bikin prototipenya, kita uji gitu atau kita testing. Yaitu dengan cara apa? Ya bertanya kembali gitu. Kalau tadi pas eksplorasi masalah kita bertanya kepada calon pengguna, maka ketika kita bikin prototip dan kemudian kita akan melakukan program penjualan produk kita juga mengujinya. Kalau pas kamu lagi kepanasan terus aku hadirkan permen yang kayak gini gitu ya, itu kira-kira kamu mau mengkonsumsinya apa enggak kayak gitu. Jadi biasanya pertanyaannya kalau untuk ngetes itu kan ada 3 tingkatan ya. Pertama adalah apakah produk yang kutawarkan ini sesuatu hal yang bermanfaat buat kamu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah ditanyakan produknya bermanfaat atau tidak kayak gitu, ditanyakan, kamu mau beli apa enggak kayak gitu. Kenapa? Karena merasakan bahwa produknya bermanfaat kan belum tentu bikin dia mau beli kan kayak gitu. Padahal itu produk yang mau kita jual. Nah, setelah dia mau beli pun gitu ya, dia kemudian bisa kita tanya ke level yang paling tinggi. Kamu mau nggak merekomendasikan ini kepada orang lain untuk ikut membelinya juga? Itu level paling tinggi tuh. Kalau dia mau pakai atau dia mau konsumsi, yang kedua dia mau beli, dan yang ketiga dia mau menyampaikan itu kepada orang lain, berarti produk yang kita bikin prototipenya tadi itu adalah sebuah produk yang sangat-sangat berkualitas kayak gitu. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang design thinking ini, saya balik sebentar gitu ya. Maka ini adalah sebuah proses yang terinspirasi dari para desainer ketika dia membuat produk. Gitu ya. Artinya apa? Dulunya design thinking ini memang sesuatu hal yang hanya digunakan oleh para desainer
terutama gitu ya di fase-fase untuk perumusan produk-produk teknologi. Tetapi kemudian dari berdasarkan pengalaman gitu ya, ternyata design thinking ini tidak hanya digunakan untuk menyusun produk atau produk teknologi saja, bahkan sampai dalam pembuatan kebijakan, sampai dalam pembuatan program-program sosial, dalam penyusunan kurikulum-kurikulum pendidikan itu juga sudah kemudian menggunakan design thinking ini. Kata kuncinya apa? Non-linear, siap untuk memvalidasi secara berulang, fokus untuk menemukan akar permasalahan, fokus kepada user atau penggunanya siapa, fokus untuk siap menantang asumsi yang ada selama ini, dan juga siap untuk mendefinisikan ulang permasalahan sehingga ada solusi yang bisa jadi berupa perubahan yang tipis-tipis, bisa jadi perubahan yang radikal, atau bahkan ya sampai ke frugal innovation sekaligus, sesuatu hal yang benar-benar tidak pernah terpikirkan sebelumnya, sesuatu hal yang sifatnya disruptif. Itu juga bisa jadi, tapi juga yang tipis-tipis perubahannya juga bisa kayak gitu. Artinya, ketika kita bicara tentang design thinking itu bukan soal perubahannya seberapa drastis, tapi perubahannya seberapa bermakna. Karena bisa jadi perubahannya itu tipis sekali, tapi gara-gara perubahannya itu bermakna karena sudah divalidasi, maka kemudian user atau penggunanya kemudian merasa bermanfaat sekali. Artinya apa? Pada malam hari ini saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman sekalian adalah kalau selama ini kita masih merasa bahwa ada yang nggak oke dari produk yang kita gunakan, kita merasa selama ini bahwa ada yang tidak oke dari kebijakan yang kita rasakan, kita merasa nggak happy dengan program yang selama ini diberikan kepada kita, berarti di sana design thinking masih punya jalan untuk kemudian memberikan solusi alternatifnya. Kenapa? Karena di setiap ada permasalahan gitu ya. Ini kalau para design thinkers bilang itu adalah akan menjadi bahan bakar gitu ya bagi sebuah proses inovasi itu untuk dilakukan. Kenapa? Karena berarti masih bisa diperbaiki lagi, masih bisa dikulik lagi, masih bisa kemudian diuji lagi kayak gitu. Nah, dari sini teman-teman sekalian tentu menjadi penting untuk kita benar-benar akhirnya mengerti kenapa mempelajari design thinking itu adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Yaitu kenapa? Karena kita masih merasa banyak produk, banyak layanan, banyak kebijakan, banyak program kerja yang sekarang ada itu dirasakan kok aku nggak happy ya ketika menggunakannya, aku nggak happy ya ketika menikmatinya kayak gitu. Maka itu juga akan menjadi salah satu hal yang menjadi peluang bahwa design thinking masih bisa akan dilakukan untuk hal tersebut. Oke, sebelum masuk ke mengapa kita harus mempelajari design thinking, ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan dulu? Mari, mari, mari. Silahkan. Mari, mari. Sebelum masuk ke mengapa kita harus mempelajari design thinking, terkait dengan pengantar yang saya berikan tadi tentang definisi design thinking, dan juga alur tahapannya, yaitu dari empathize, define, ideate, prototype, dan testingnya. Silahkan, ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Kami persilahkan. Mari, mari. Silahkan, open mikrofon boleh, atau menuliskan via chat juga boleh. Silahkan. Monggo teman-teman boleh juga on mic atau nulis chat ya. Oke, itu Siap. ada tuh Mas. Dari Mas Hafiz, monggo boleh on mic juga. Wah, ini jangan sulit-sulit ya Mas Habes pertanyaannya nih sebagai praktisi UI UX kayaknya kalau ini Waduh, oke. susah ya. Gimana Mas Habes? Ini terima kasih atas kesempatannya sebelumnya. Terima kasih. Mungkin langsung saja ya. Eh, Hmm. karena nama saya sudah tertera di situ, jadi saya tidak perlu memperkenalkan diri. Siap. Pertanyaannya adalah, eh, ini sebenarnya terkait dengan quotes-nya dari Otto tadi. Hmm. Hmm. Eh, Betul kan tertulis di sana, you can't understand a system unless you change it. Hmm. Kenapa kenapa quotes-nya seperti itu, bukan Hmm. sebaliknya? Kenapa Ya, ya, you cannot change the system unless you understand it? ya. Jadi apakah kita kalau mau memahami saja, sekedar ingin memahami saja, Hmm. kita harus mengubahnya gitu? Kenapa Ya, bukan dibalik gitu? ya, Terima kasih. ya. Terima kasih Mas Habes atas pertanyaannya. Dan ini juga sekaligus menjadi satu buah disclaimer yang saya sampaikan tadi bahwa design thinking itu lahir dari anak apa ya ekosistemnya sistem thinking gitu ya. Maka pernyataan nomor 2 ini khas sekali dari pernyataannya khasnya ekosistemnya sistem thinking. Apa itu? Jadi kalau normatifnya kamu tidak akan bisa mengubah sesuatu kalau kamu tidak bisa memahaminya dengan baik. Itu kan normatifnya gitu ya.
Tapi kalimat ini kan justru dibalik, you can understand a system unless you change it, kayak gitu. Artinya apa? Kalimat nomor 2 ini adalah sebuah kalimat yang memberikan tantangan sangat serius gitu ya, bahwa kita tidak akan sampai puncak pemahaman terhadap sesuatu kalau kita itu tidak punya ruang untuk melakukan proses perubahan dan juga melakukan proses inovasi dari hal itu gitu. Jadi artinya kalau sejak awal kita sudah bilang bahwa ya dari dulu tuh kayak gitu, udah nggak usah diotak-atik kayak gitu. Kalau kayak gitu kita nggak akan pernah bisa memahami secara mendalam. Tapi kalau ternyata ada ruang di mana di situ tuh perubahannya itu bisa dilakukan, maka kita baru akan bisa memahami komponen-komponen apa di dalam proses sistem yang sangat besar tadi. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang di dalam sistem thinking yang menjadi simboknya gitu ya atau induknya dari design thinking ini gitu ya. Itu kan salah satu kata kunci utamanya adalah sebuah sistem gitu ya. Itu tuh pasti punya komponen gitu ya. Dan setiap komponen itu pasti bekerja untuk sebuah sistem. Maka kalau kita pengen tahu tentang sistem itu tuh bekerjanya kayak gimana, ya kita harus tahu komponen-komponennya dan bagaimana cara kita untuk mengubahnya. Karena sejak awal kalau kita bicara bahwa sepeda itu bukan sebuah sistem, ya sudah dari dulu tuh sepeda itu kayak gitu gitu ya. Kemudian kan terus muncul, wah nggak bisa kalau sepeda itu kayak gitu terus. Oh berarti harus ada yang dirubah nih dari sepeda. Begitu kita bilang bahwa harus ada yang dirubah nih dari sepeda, maka kita akan kemudian punya pemahaman yang sangat mendalam. Memang sepeda itu yang wajib apanya sih? Oh, sepeda itu yang penting ada roda gitu ya, yang bergerak, bergeser dari satu titik ke titik berikutnya dengan cara dikayuh. Oh, berarti roda 3 namanya juga tetap sepeda. Oh, berarti roda 2 namanya juga sepeda. Berarti roda 1 pun gitu namanya juga sepeda bukan? Kayak gitu. Oh, itu namanya juga tetap sepeda. Oke, fine gitu. Nah, dari proses maka di proses nomor 2 tadi adalah proses radical thinking ya gitu ya. Itu khasnya sistem thinking bahwa kalau kita pengen memahami sesuatu, ya berarti kita harus meyakini bahwa hal itu tuh ada yang bisa diubah dari sana. Karena begitu kita bilang bahwa nggak ada yang bisa dirubah dari sistem ini, maka kita tidak akan punya deep understanding tentang sesuatu. Jadi kalimat nomor 2 ini bukan sebagai sebuah perintah teknis gitu ya, tapi kalimat nomor 2 ini adalah perintah filosofis gitu ya, bahwa kalau kita pengen memahami sesuatu secara benar gitu ya, maka ya kita harus benar-benar memahami komponen apa saja yang ada di dalam sistem itu, dan juga kemudian bagaimana komponen itu saling berinteraksi satu sama lain, dan juga kita harus memastikan bahwa itu tuh bisa dirubah. Karena kalau itu nggak bisa dirubah, kita nggak akan pernah bisa memahami itu secara mendalam kayak gitu. Dan itu berlaku untuk banyak hal gitu dalam kehidupan sekitar kita begitu. Bahwa kebijakan misalkan, ya udah pokoknya kebijakannya tuh kayak gini, kamu tuh nggak usah ngeritik kebijakan ini misalkan kayak gitu. Ya sudah kalau namanya nggak bisa dirubah kayak gitu, kita nggak bisa paham. Tapi kalau begitu kita memahami komponennya, oh tujuan dari kebijakan ini adalah ABC, oh komponennya isinya ABCD, boleh nggak ini diganti ini, boleh nggak ini diganti ini. Nah nanti kalau kita sudah punya kesempatan untuk itu, maka itu kita baru akan bisa memahami sebuah sistem itu berjalannya seperti apa, kita akan punya pemahaman yang sangat mendalam. Jadi artinya memang yang nomor 2 ini biasanya paling agak kontraintuitif, tapi itu adalah ciri khasnya dari sistem thinking yang sejak awal mengajarkan setiap sistem itu ada komponennya, dan setiap komponen yang bekerja itu berinteraksi satu sama lain, maka untuk memahaminya kita harus meyakini dulu bahwa itu tuh bisa dirubah. Karena begitu kita nggak punya keyakinan bahwa itu tuh bisa dirubah, maka ya kita nggak akan bisa memahaminya secara mendalam. Begitu, Mas Hafiz. Semoga bisa menjadi pemantik untuk belajar lebih lanjut, terutama kaitannya kalau yang nomor 2 itu adalah kaitannya antara design thinking ini dengan sistem thinkingnya. Begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Isnan. Siap, sama-sama Mas Hafiz. Oke, silahkan teman-teman sekalian terkait dengan design thinking ini, yaitu tadi bahwa ini adalah layaknya berpikir seperti seorang desainer yang mau bikin produk gitu ya, bahwa kita perlu tahu dulu siapa sih yang akan pakai produk saya gitu ya. Ya tadi kalau kita mau nyusun sebuah kebijakan kan kita harus tahu dulu siapa yang nanti akan menggunakan produk tersebut. Oke, Mbak Astri, silahkan. Silahkan, Kak Astri. Baik, terima kasih banyak Mas. Mohon izin sebelumnya, kalau tadi kan disampaikan design thinking ini adalah layaknya desainer yang lagi menyusun produk apa nih yang akan saya buat gitu ya. Kalau Betul. semisal design thinking ini diterapkan, di saya sebagai konselor gitu ya, konselor di pesantren tentu kan ada permasalahan-permasalahan gitu ya Mas ya. Betul.
Ya. Kemudian dilihat dari tadi, mulai dari fokus kepada akar masalahnya, fokus pada usernya gitu. Kalau Hmm. user di sini berarti klien saya gitu ya. Kemudian menentang asumsi. Nah, ini yang paling sulit sebetulnya. Jadi saya sudah berpikir asumsinya, oh masalahnya ini, solusinya ini gitu. Tadi langsung Ya. ke-trigger nih Mas gitu. Apakah penerapannya sama seperti yang tadi dicontohkan kan? Kalau tadi contohnya lebih ke produk A gitu kan. Kemudian research dahulu dan lain sebagainya. Kalau misal diterapkan di bidang konselor gitu ya, itu seperti Ya. apa Mas kira-kira? Oke, Terima terima kasih kasih. pertanyaannya Kak Asri. Ini menjadi sebuah hal yang penting. Bagaimana menerapkan design thinking ini untuk konteks konseling misalkan gitu ya. Maka nomor satu gitu ya, sama seperti yang dipesankan oleh design thinking, hati-hati. Kamu jangan, ini saya kasih tahu teman-teman sekalian, salah satu penyakit paling parah yang kemudian ingin diobati oleh design thinking adalah jumping to conclusion gitu ya, atau melompat ke kesimpulan, melompat ke solusi gitu ya. Jumping to conclusion atau nama lainnya juga jumping to solution gitu ya, itu adalah penyakit yang sangat serius. Kita tuh kan sering apa ya, mungkin karena niat baiknya sangat kuat gitu ya, jadi kita tuh pengen segera untuk menghadirkan solusi bagi seseorang yang punya masalah gitu kan. Tapi niat baik saja ternyata tidak cukup bagi seorang desainer gitu ya. Kenapa? Karena niat baik itu harus disesuaikan atau harus diikuti dengan kompetensi dalam memahami permasalahan. Karena sebesar apapun niat baik kita untuk menghadirkan solusi, kalau kita nggak paham sama solusinya, itu awalnya dari masalahnya apa, maka resikonya kita akan melompat langsung ke solusi. Nah, contoh paling sederhananya kalau kita mau gunakan untuk konsep di konselor ya. Ini kan kalau di dalam design thinking kan ini sering disebut dengan double diamond ya, atau dua apa? Diamond itu apa bahasa Indonesianya? Dua berlian gitu ya. Dua berliannya dari design thinking gitu ya. Yaitu berlian yang kiri itu adalah berlian tentang masalah, berlian yang kanan adalah berlian solusi. Artinya apa? Ada dua proses fundamental di dalam proses design thinking yang harus dilakukan kalau kita pengen menjadi seorang konselor. Yaitu yang kiri namanya adalah dalam tahapan empathize, define gitu. Empathize dan define ini tahapan kita adalah memvalidasi masalah. Kita sebelum menghadirkan solusi dengan teknik konseling tertentu gitu, atau menghadirkan solusi dengan sebuah solusi atau rekomendasi tertentu gitu, maka kita harus pastikan dulu kita tuh sudah menemukan root cause-nya. Nah, yang jadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh para konselor selama ini adalah kita tuh sering menjadikan atau mendefinisikan bahwa apa yang mereka keluhkan itu adalah masalahnya itu sendiri. Wah, itu fatal sekali. Kenapa? Karena kalau di dalam prinsip dasar konselor gitu ya, yang harus benar-benar difahami, apa yang dikeluhkan oleh seorang klien gitu ya, itu tuh namanya adalah keluhan, bukan masalah. Kenapa? Karena dari keluhan-keluhan tadi itu mirip kayak orang sakit demam tadi itu loh. Aku nih panas sekali, aku ngerasa badanku nggak enak gitu. Tapi apakah terus kemudian kita simpulkan bahwa dia demam itu adalah sebuah penyakitnya? Bukan kan? Demam itu hanya sebuah gejala. Sama seperti keluhan-keluhan yang kemudian kita tulis, kita lakukan asesmen, terus kemudian ada penegakan diagnosis gitu misalkan, maka memvalidasi masalah itu adalah termin pertama gitu ya, dari dua termin yang kita miliki sebagai seorang konselor. Maka kalau kita ingin menerapkan proses design thinking ini, maka di satu sisi fase empathizing harus dilakukan secara serius untuk kemudian benar-benar memahami apa yang dirasakan, tapi kemudian juga ingat, lihat di sini itu ada, kalau di dalam design thinking dikenal dengan yang disebut yaitu berpikir divergen dan konvergen. Nah, ini ada tulisannya di sini. Apa itu divergen? Divergen yaitu ketika di sini itu dia kemudian segitiganya membuka. Apa artinya? Ketika di fase empathizing, jangan batasi dulu dengan asumsi-asumsi lama kita. Ya pokoknya ketika dia mendengarkan, oke catat, ketika kita ngobserv dia ditulis, ketika kemudian di dalam asesmen kita ambil data hasil asesmennya. Kemudian setelah kita kemudian tahu data lengkapnya gitu ya di fase ini, kita merasa sudah well informed tentang kondisi klien kita kemudian punya tugas yang sangat serius untuk melakukan konvergen. Konvergensi itu adalah sebuah tahapan di mana kita menyatukan data-data yang ada dengan skema triangulasinya gitu ya, dari data hasil observasi, dari pernyataan yang dia sampaikan, mungkin laporan dari orang di kiri dan kanannya, kayak gitu, terus kemudian kita simpulkan apa sih sebenarnya akar masalah yang dialami oleh klien ini.
Kenapa? Karena dalam menyajikan solusi kita harus ketemu akar masalahnya. Setidaknya kandidat akar masalah. Karena nggak mungkin kalau cuma dari keluhan terus tiba-tiba, oh keluhannya ini, ya sudah kasih paracetamol aja. Ikan mirip. Oh ya sudah CBT aja. Oh ya sudah dikasih apa coaching aja. Oh ya sudah dikasih saran ini aja. Itu kan sangat berbahaya sekali. Makanya sebenarnya prinsip dasarnya sebagai seorang konselor pun sama, yaitu berhati-hatilah begitu, jangan tergesa-gesa untuk memberikan solusi ketika ternyata apa validasi permasalahannya itu belum ditegakkan secara serius. Artinya, loh, berarti saya nggak boleh ngasih konseling sebelum benar-benar tahu akar masalahnya. Bukan, tapi jadikan sebagai konseling-konseling awal itu sebagai sarana untuk memvalidasi permasalahan sambil tipis-tipis masuk ke kandidat-kandidat solusinya. Sambil jalan, nanti semakin ketemu akar masalahnya apa, kita akan kemudian memberikan solusi yang lebih mantap, lebih matang, lebih mature terkait dengan kondisi kliennya seperti apa. Demikian Mbak Asri, semoga bisa menjadi salah satu penguat gitu ya, bahwa di dalam proses konseling pun ternyata design thinking ini bisa diterapkan, yaitu apa? Fokus ke validasi masalah, baru kemudian memvalidasi solusinya seperti apa. Ingat, ini sebuah loop, tidak boleh berhenti di satu titik gitu ya, karena artinya bisa jadi dengan kita bertemu lagi sama klien kita akan tambah data lagi kan, nah dari situ bisa kita iterasi dan kita perbaiki lagi yang sebelumnya. Demikian Mbak Asri. Ya, terima kasih banyak Mas, Masya Allah jelas sekali dan sangat relate dengan kegiatan-kegiatan konseling, yang sejauh ini, ya Masya Allah gitu ya. Dan itu asumsi yang lama-lama dan, oh ini pengalaman yang sudah ada gitu, padahal setiap masalah pasti berbeda gitu ya Mas ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Mas untuk penjelasannya. Oke, ya. Oke, ada pertanyaan dari Kak Vini Pratama Putra. Kak izin bertanya, berpikir non-linear itu maksudnya apa ya? Berarti ada ya berpikir linear ya? Ya, jawabannya ada gitu. Berpikir linear itu maksudnya adalah kenapa disebut di dalam design thinking itu berpikirnya non-linear? Karena sekali dapat data, terus dianalisis, terus disimpulan, ya udah selesai kayak gitu. Nah, kalau design thinking nggak kayak gitu. Di dalam design thinking, kalau kita mau jumping to apa bagian paling utamanya gitu ya dari design thinking itu kan ini ya dikenal dengan mana? Nah ini nih. Pernah lihat design thinking yang logonya kayak gini gitu ya. Jadi design thinking itu kan disimbolkan itu kan kalau menurut versinya dari apa IBM ya gitu ya. Design thinking itu kan simbolnya adalah loop gitu ya. Kenapa disebut loop? Karena sebenarnya design thinking itu tuh sebuah kalimatnya itu bisa disebut dengan continuous iteration gitu ya, atau di sini disebut sebagai restless reinvention gitu ya. Apa artinya? Karena setiap kita berinteraksi lagi sama user kita, setiap kita berinteraksi sama klien kita, setiap kita berinteraksi lagi sama calon penerima manfaat kita, setiap kita berinteraksi lagi sama calon pengguna produk kita, di situ kan akan ada data baru yang masuk ke kita. Maka sebagai seorang design thinker kayak gitu, itu akan kemudian memperkaya data kita dalam pengambilan keputusan. Maka pola pikir non-linear itu maksudnya adalah tidak hanya menjadikan gara-gara satu proses, kemudian ya sudah startnya itu sampai finishnya. Tadi misalkan taruhlah kita sudah wawancara. Dari hasil wawancara yang pertama disimpulkan bahwa mereka itu nggak butuh minuman manis dan menyegarkan, tapi mereka butuhnya permen. Ya sudah, terus kita ngerilis produk berupa permen. Terus selesai kayak gitu? Enggak, nanti kan pas kita ngerilis permen kan ada masukan lagi. Artinya apa? Bisa jadi produk awalnya kayak gimana sampai produk akhirnya kayak gimana itu bisa jadi perubahannya bisa jadi sangat radikal sekali. Enggak nyangka kita kalau ujungnya adalah sesuatu hal yang seperti yang kita kenal sekarang. Ada beberapa contoh terutama terkait dengan pola pikir non-linear ini. Coba teman-teman cek nanti, coba browsing ya tentang bentuknya mouse. Bentuknya mouse bukan mouse tikus ya, mouse-nya kita yang kita gunakan di PC kita itu kayak gitu. Itu dulu kan mouse-mouse awal itu kan bentuknya sangat-sangat tidak ergonomis di awal gitu ya. Kenapa? Karena saat itu tuh benar-benar ya itu tuh cuma alat buat ngeklik aja gitu, alat buat mengarahkan kursor aja. Tapi semakin ke sini desainnya mouse itu kan semakin seamless kan, semakin enak dipegang, nggak bikin capek jarinya kayak gitu-gitu. Artinya apa? Kalau kita bandingkan produk dulu sama produk sekarang, itu adalah hasil dari kita ngerilis produk di feedback, ngerilis produk di feedback. Itulah yang disebut dengan pola pikir non-linear. Kenapa? Karena berarti sebenarnya tidak ada yang namanya berhenti.
Kalau kita pola pikir linear itu kan sekali dapat data, ya udah data itu yang dianalisis, data itu yang disimpulkan, kemudian ada konklusi, selesai di situ. Itu adalah pola pikir linear. Padahal di dalam desain, kita tuh akan terus-menerus memperbaiki desain yang sudah kita rilis sebelumnya. Maka sebenarnya kebijakan pun kayak gitu, produk pun kayak gitu, layanan pun kayak gitu. Artinya tidak ada sesuatu yang sebenarnya ini adalah produk paripurna, sudah tidak akan mungkin tergoyahkan lagi. Ini adalah kebijakan yang sangat sempurna, jadi selamanya akan bisa diterapkan. Enggak ada. Kalau kita meyakini design thinking, berarti sesuatu itu hanya akan bersifat suksesnya sementara. Kalau habis itu kita tidak memperbaiki diri, kita tidak memperbaiki kondisinya, kayak gitu, kita tidak memperbaiki sistemnya, maka suatu saat produk itu, kebijakan itu akan tergantikan oleh sesuatu hal yang lain, atau akan kehilangan relevansi. Kenapa? Karena manusia hidupnya juga tetap berubah terus-menerus kayak gitu. Jadi dalam design thinking non-linear berarti kita tidak berhenti di satu kesimpulan dan kemudian mentang-mentang sudah berinovasi, maka sampai sukses di inovasi itu terus kemudian kita perbaiki lagi, nggak bisa. Dalam design thinking continuous iteration atau di sini oleh IBM disebut dengan restless reinvention. Kita akan temukan lagi sampai ya benar-benar oke, ini titik kita rilis sampai di sini dulu. Bisa jadi ini masih belum sempurna, tapi tetap akan kita sempurnakan lagi. Yuk, R&D-nya itu tidak, ini mungkin salah satu titik disebut non-linear itu kenapa? Karena R&D-nya tidak sekali jalan. Kalau R&D cuma dilakukan sebelum merilis produk, begitu produknya dirilis terus nggak ada R&D lagi, nah itu namanya linear. Kayak gitu. Habis ngerilis kebijakan terus tidak ada feedback dan tidak dievaluasi, nah itu namanya linear. Kenapa? Non-linear artinya apa? Mau bikin produk, riset. Habis produknya jadi, diriset. Sebelum produk dirilis, diriset. Habis produk datang, diriset. Produk terjual sampai ke 1000, diriset lagi. Produk terjual sampai 1 juta, diriset lagi. Sehingga apa? Terus kemudian akan ada diversifikasi produk, baik dengan produk yang baru atau penyempurnaan produk yang sebelumnya. Intinya apa? Continuous iteration. Perbaikannya berkelanjutan, tidak ada lelahnya, tidak ada hentinya. Yaitulah design thinking, ngajarin kita bahwa tidak linear dalam berpikir. R&D-nya sepanjang awal, mulai dari awal dalam riset pertama, nanti ketika pas sudah punya prototipe, sampai ketika akan dirilis, nanti kalau sudah terjual, ya diriset lagi. R&D sepanjang hayat itulah kata kunci utama dari non-linear product development tadi. Begitu Kak Vini, semoga bisa menjawab. Terus ada pertanyaan satu lagi dari Kak Syahidan Arif. Berarti survei apapun metodenya merupakan kewajiban dalam menerapkan design thinking-nya ya, terutama di fase empathize. Kata kunci utama ketika kita bicara tentang fase empathizing itu bisa dengan banyak cara. Survei itu salah satunya. Tapi yang paling golden standard itu sebenarnya survei itu cuma pelengkapnya, yang paling golden standard adalah in-depth interview kayak gitu. Jadi kenapa? Karena ya sejauh ini sih kalau kita lihat meskipun tentu punya efek macam-macam dan punya kriteria macam-macam, tapi melengkapi antara kualitatif dengan kuantitatif ini perlu untuk saling menguatkan ya. Tapi kalau di dalam design thinking sendiri, survei itu adalah data tambahan. Tapi data primernya itu dari in-depth interview. Kenapa? Karena kita pengen probing, kita pengen perdalam lagi. Sementara kalau survei kan nggak bisa probing ya, agak susah untuk probing. Kalau interview kan begitu ketemu dengan sebuah pernyataan, bisa kita tanya alasannya, bisa kita tanya konteksnya, bisa kita tanya interaksinya dengan hal yang lain kayak gitu. Maka sebagai seorang design thinkers itu kalau bisa survei bagus. Tapi yang wajib banget adalah harus bisa jadi seorang interviewer. Itu wajib banget tuh. Kenapa? Karena dengan interview tadi kita akan bisa dapat datanya deep dive. Kita benar-benar bisa gali sangat mendalam. Oke, gitu. Oke, aman teman-teman sekalian? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ataukah boleh kita geser ke bagian yang kedua, yaitu mengapa kita harus belajar tentang design thinking? Aman ya? Oh, atau sudah selesai? Sudah habis waktu saya? Waktu saya sampai jam berapa? Aman Mas, Jam masih berapa sampai Kak Novat? jam 9 aman. Gimana Kak Novat? Lanjut. Oh ya, jam 9. Oke, kita punya waktu 15 menit untuk mengunci materi kita, terutama sampai ke ranah terus kenapa dan icip-icip tentang bagaimananya. Oke, mohon izin untuk saya share screen. Nah, teman-teman sekalian, menjadi penting untuk kita belajar tentang mengapa gitu ya kita harus mempelajari design thinking ini kayak gitu. Nah, salah satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman kenapa kita harus belajar design thinking, satu,
kita tuh hidup dari pengalaman gitu ya. Maka pengalaman setiap orang itu menjadi penting untuk kemudian dimaknai. Karena kalau cuma sekedar pengalaman berhenti ke setiap orang, ya hidup kita tidak akan terperbaiki, hidup kita akan gitu-gitu terus. Makanya design thinking itu adalah satu buah metode yang kemudian benar-benar menjadi alat sekaligus skill sekaligus mindset gitu ya dalam memastikan pengalaman setiap orang itu dihargai gitu ya. Karena kan kalau kalau kayak kita misalkan kenal di beberapa metode research and development itu kan seolah-olah ya bertanyanya cuma ke para pakar atau para ahli aja ya kayak gitu. Seolah-olah bahwa pendapat para pakar itu terus bisa mewakili pendapatnya semua orang. Tapi dalam design thinking itu bertanya itu asalkan dia adalah penggunanya, maka dia berhak untuk memberikan feedback, mau dia expert atau tidak. Kemudian menjadi penting untuk kemudian kita capture pendapatnya setelah dia punya experience dalam menggunakan produk, menggunakan layanan, mengikuti program kita, atau kemudian terpapar kebijakan yang kita rilis. Jadi sederhananya kalau misalkan satu buah kampus gitu ya, pengen benar-benar menerapkan design thinking gitu ya, bertanya kepada para mahasiswa tentang bagaimana pengalamanmu kuliah bersama Pak X dan Bu Y gitu ya. Oh itu akan benar-benar menjadi sesuatu yang di-capture. Loh, tapi kan itu subjektif. Enggak apa-apa. Tapi sesubjektif-subjektifnya itu ada suara yang perlu untuk didengarkan. Nanti dari pertanyaan-pertanyaan awal itu terus kemudian kita bisa deep dive, kita bisa kulik lagi lebih mendalam dan seterusnya. Artinya apa? Menggali pengalaman dalam memaknai pengalaman-pengalamannya ini itu menjadi sesuatu hal yang sangat dihargai. Kenapa? Karena kita sangat meyakini bahwa suara hati para pengguna gitu ya. Makanya kan kata kuncinya customer centricity kan. Siapa yang menggunakan itu yang harus kita tanyai. Dia adalah expert dalam penggunaan itu. Meskipun dia bukan expert dalam produk itu, tapi dia adalah expert dalam hal apa? Pengalaman menggunakan produk tersebut. Pengalaman menggunakan layanan yang kita rilis, pengalaman dalam menerapkan kebijakan gitu ya. Kenapa? Karena ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Mau nguji website, mau nguji program kerja, mau menguji kualitas kajian atau tablik akbar yang teman-teman bikin, mau menguji produk layanan apapun, itu menjadi penting sekali untuk bertanya kepada pengguna. Paradigmanya di situ dulu. Nah, dari sana gitu ya, kita bisa belajar gitu ya. Ini salah satu real case yang sering jadi legenda gitu, di dalam proses design thinking adalah ketika di sebuah rumah sakit gitu ya, itu tuh susah banget untuk bikin seorang anak gitu ya, untuk kemudian mau gitu ya dengan tenang dia masuk ke ini apa MRI apa CT scan ini kalau kayak gini gitu ya. Jadi dia dimasukkan ke alat diagnosisnya ini gitu ya. Nah, ketika di sini gitu ya, ternyata problemnya apa? Ketika di tahapan MRI-nya ini gitu ya, salah satu hal yang menjadi pokok adalah anak-anak itu mengalami ketakutan gitu ya. Bayangkan kalau di sini kan dia kemudian disuruh untuk apa tiduran, diem, nggak boleh ditemani siapapun gitu ya. Terus kemudian dimasukkan ke dalam satu buah lorong magnetik gitu ya. Terus kemudian di capture atau difoto terkait dengan apa yang sedang ada pada dirinya kayak gitu. Nah ini kan kalau buat anak-anak sangat mengerikan sekali. Dan tahukah teman-teman gitu ya, setelah melewati proses design thinking jadinya kayak gimana? Nah, jadinya kayak gini, lihat. Jadi bayangkan sebelum ada design thinking dengan setelah ada design thinking. Jadi yang kanan ini adalah riset yang dilakukan oleh General Electric Healthcare Designer, yaitu namanya adalah Dov Dietz kayak gitu ya. Jadi dia kemudian ya sama, produknya tidak berubah kan. Maksudnya dari sisi ya ini tetap namanya tetap tetap MRI kayak gitu. Tetapi ini jadi kids friendly MRI scanner gitu ya. Yaitu apa? Setelah kita empathize, apa sih yang bikin anak-anak seneng? Oh, berarti perlu ada temanya. Bahkan kalau teman-teman lihat di beberapa rumah sakit yang serius menerapkan design thinking, seorang anak yang mau di MRI ini itu disesuaikan cara berpakaiannya, dokternya dalam berinteraksi, kemudian juga ada semacam kayak narasi atau storytellingnya gitu. Jadi misalkan kalau ini kan ala-ala kapal dan bajak laut ya, itu tuh perawat-perawat yang membawa si anak ini untuk mau masuk ke sini itu dia berpakaian ala bajak laut tadi. Ayo kita serang musuh-musuh kita kayak gitu. Jadi anak-anak itu sudah tersuasanakan, dia happy. Sehingga ketika masuk ke ruang MRI ini kayak gitu, dia tidak merasa takut. Kenapa? Karena dia sudah dikondisikan sejak awal. Nah, saya membayangkan sebenarnya kan banyak sekali kan di kehidupan kita sehari-hari itu adalah benda-benda, produk-produk, layanan-layanan, program kerja, kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang sangat bikin kita tidak happy.
Bukan karena kita tidak setuju dengan alatnya, tidak setuju atau tidak butuh layanannya atau tidak butuh kebijakannya. Kita butuh kebijakan itu. Tetapi cara dalam mendelivery programnya, cara dalam mendelivery kebijakannya itu tidak customer centric sehingga yang make itu nggak suka kayak gitu. Nah, inilah kenapa design thinking menjadi sesuatu hal yang sangat penting kayak gitu. Nah, kalau kita lihat teman-teman yang saya sampaikan tadi bahwa design thinking ini sudah berevolusi gitu ya. Dulu gitu ya, design thinking ini tuh hanya digunakan di level dalam pembuatan produk, dalam kemudian iklan-iklan kayak gitu, kemudian juga di apa tema-tema terkait dengan marketing gitu ya. Kemudian fokusnya design thinking itu awalnya dulu gitu ya, itu cuma untuk kosmetik gitu ya, yaitu making things pretty gitu ya, bikin sesuatu tuh jadi kelihatan lebih indah gitu. Ternyata kemudian di tahun-tahun mulai masuk 80-an sampai tahun 2000-an, design thinking itu sudah masuk ke ranah tactical. Tacticalnya apa? Yaitu making products and service functional, desirable, dan distinctive. Jadi sudah mulai masuk ke beberapa hal terkait dengan branding, sudah masuk terkait dengan bagaimana agar itu menyenangkan untuk digunakan, bagaimana agar itu bisa diterima oleh masyarakat. Sampai hari ini, pasca tahun 2010, design thinking itu di level strategik, yaitu apa? Creating new value, innovating the world kayak gitu. Jadi sesuatu hal yang benar-benar bisa menghasilkan sesuatu hal yang baru yang bahkan tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kenapa? Paradigmanya adalah selama masih ada masalah, selama masih ada unhappiness dalam menggunakan sesuatu, selama masih ada painful problem, selama masih ada hal yang tidak menyenangkan ketika kita menggunakan produk, menggunakan layanan, menerima kebijakan, melaksanakan peraturan atau mengikuti program, berarti ada sesuatu hal yang perlu diimprove di sana. Itulah keyakinan penting dari design thinking itu sendiri. Nah, dari sini teman-teman sekalian kayak gitu, maka menjadi penting untuk kita gitu ya, benar-benar memastikan bahwa di satu sisi kita tuh perlu untuk mengeksplorasi gitu ya, berbagai hal yang perlu kita improve. Tapi di sisi yang lain, kalau layaknya teman-teman yang terutama yang sudah menekuni dunia bisnis, itu juga perlu untuk masuk ke ranah exploit. Di antara yang aku eksplor selama ini, mana produk andalan, mana layanan andalan, mana kebijakan-kebijakan pokok yang itu tuh perlu untuk menjadi sesuatu hal yang definitif aku jual dengan serius gitu. Nah, inilah yang disebut nantinya di dalam design thinking juga kemudian mengarahkan ke apa yang kita sebut dengan explore and exploit gitu ya. Bahwa di satu sisi kita perlu belajar terus. Di satu sisi kita tuh perlu apa ya, memperbaiki dan mengeksplorasi hal baru apa yang bisa kita lakukan dari apa yang selama ini ada. Tapi di sisi yang lain kita juga perlu mempertahankan hal yang sudah bagus untuk kemudian jadi andalan kita dalam program, dalam produk kayak gitu. Nah, ambidextrous ini dua hal di dalam kepemimpinan, yaitu di satu sisi eksplorasi, di sisi yang lain eksploitasi tentang produk dan layanannya ini adalah sesuatu hal yang kemudian menjadi alasan sangat mendasar kenapa design thinking itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena di satu sisi perusahaan itu atau lembaga itu atau teman-teman yang bisnis itu harus punya perbaikan-perbaikan dan inovasi-inovasi. Tapi di sisi yang lain kalau inovasi dan perbaikan terus kapan matangnya? Nah, yang matang ini dipanennya lewat exploit ini. Dan ini dua-duanya harus ada. Jadi ada hal-hal yang kita eksplorasi terus-menerus, tapi juga ada yang menetap yang kemudian kita jadikan sebagai sebuah acuan baku. Nah, nanti kemudian ada divisi khusus yang mungkin membahas tentang explorernya ini, ada bagian khusus yang membahas tentang exploitnya ini. Tetapi dua-duanya itu harus ada di dalam sebuah sistem lembaga. Maka bagi teman-teman yang saat ini berada di dalam sebuah lembaga, entah biro konsultasi psikologi, mungkin juga teman-teman yang fokusnya ke startup bisnisnya teman-teman kayak gitu, atau mungkin teman-teman yang fokus untuk membesarkan sebuah company kayak gitu, maka menjadi penting sekali. Termasuk ya dalam hal ini lembaga pendidikan, universitas kayak gitu. Itu ada hal yang harus dieksplorasi terus-menerus, tapi juga ada hal-hal yang ternyata butuh untuk kemudian dimatangkan sebagai produk layanan unggulannya. Tapi dua-dua halnya ini harus ada. Dan inilah kenapa design thinking itu sangat ramah untuk itu. Di satu sisi inovasinya berjalan terus, tapi di sisi yang lain juga akan menghasilkan solusi-solusi existing yang itu sudah bisa diterapkan. Dan nama istilah dalam bisnisnya kan sangat lembut ya. Namanya adalah mengarahkan ke minimum viable product gitu ya. Sampai ke ada produk minimum yang bisa diterima oleh customer karena proses design thinking-nya sudah jalan, ya sudah dirilis dulu. Meskipun nanti setelah dirilis akan ada perbaikan, nggak apa-apa. Tapi minimum viable product tadi itu sesuatu hal yang
memang harus dirilis dulu supaya apa? Supaya ada interaksi antara kita dengan calon pengguna kita sehingga masukan-masukan itu bisa terjadi di sana. Ya minimum viable product ini kan berlaku untuk semuanya ya. Misalkan di sekolah ya minimum viable produknya adalah ya di situ ada guru yang ngajar di kelas-kelas dari jam berapa sampai jam berapa dengan kurikulum tertentu gitu ya. Itu kan minimum viable product. Ada nggak yang harus diperbaiki dari proses itu? Oh banyak sekali. Ya nggak apa-apa, risetnya tetap jalan, tapi produk existingnya juga tetap di delivery. Nanti sambil jalan diperbaiki. Oke, kuarter 1 selesai, di kuarter 2 kita perbaiki. Oh kuarter 2 selesai, oh di semester berikutnya kita perbaiki. Begitu juga dalam pembuatan produk, begitu juga dalam penyusunan program-program kerja, begitu juga dalam proses perumusan kebijakan, yaitu ada yang dieksplorasi dan ada yang dieksploitasi. Maka dari situ teman-teman sekalian, menjadi penting untuk design thinking ini bisa dikenalkan dan diterapkan di aneka macam bidang yang teman-teman geluti sampai hari ini. Terakhir banget, terkait dengan bagaimana cara kita untuk mempraktikkan design thinking ini, kayaknya tipis-tipis perlu saya kenalkan. Yang di malam hari ini pengen saya kunci, tolong jangan fokus ke apa yang harus saya lakukan secara teknis. Tapi yang ingin saya kunci buat teman-teman sekalian adalah sikap mental seperti apa, karakter seperti apa yang harus saya miliki untuk menjadi seorang design thinkers. Nantinya cara teknisnya akan kita pelajari lebih dalam, tetapi karakter yang harus kita miliki setidaknya saya tuliskan di sini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Harvard Business Review gitu ya, itu ada 5 hal. 1, seorang design thinkers kayak gitu itu harus punya sikap atau karakter yang senantiasa berempati kayak gitu. Kenapa? Karena begitu kita tidak bisa berempati, begitu kita terus kemudian tidak mau berempati, maka design thinking akan tercancel saat itu juga. Kayak gitu. Yang kedua, design thinking juga menghendaki para design thinkers-nya itu adalah seseorang yang punya integrative thinking. Jadi jangan cuma mengandalkan hasil analisis tunggal yang tadi kita sebut dengan linear proses tadi, tapi juga harus siap untuk mengkombinasikan aneka macam pendapat dari banyak orang kayak gitu, terus kemudian membuat siklus perubahan itu terjadi di dalam dirinya. Maka berpikir integratif itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting bagi seorang design thinkers. Yang ketiga, seorang design thinkers itu juga harus memiliki optimism. Optimism itu artinya apa? Kita tahu bahwa masalahnya sangat berat, tapi kita yakin kalau kita empatinya benar, kalau kita lakukan analisisnya secara memadai, kita berpikirnya integratif, kita akan bisa menemukan ruang-ruang solusinya dari sana. Tapi jangan terburu-buru. Fokus dulu ke masalahnya, temukan akar masalahnya, dari sana nanti akan bisa kita perbaiki sedikit demi sedikit. Keempat, seorang design thinkers itu juga perlu menjadi seorang yang eksperimentalism. Artinya apa? Tidak pernah ragu-ragu untuk kemudian melakukan eksperimen atas apa yang dia lakukan. Bahwa bagi seorang design thinkers, sebuah kegagalan itu bukan ketika eksperimennya gagal, tapi sebuah kegagalan itu adalah ketika dia tidak mau mencoba hal yang baru. Ketika dia tidak mau bereksperimen, itu adalah sebuah kegagalan itu sendiri. Artinya apa? Ketika eksperimennya gagal, asalkan dia jadi lebih bijak dibandingkan sebelumnya, dia jadi tahu bahwa itu adalah sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan, bahwa sesuatu itu tidak efektif, tapi eksperimennya gagal, itu tetap sebuah keberhasilan. Kenapa? Karena itu masuk ke dalam kaidah fail faster and success sooner. Kita gagal lebih cepat supaya kemudian tahu bahwa jalan itu tuh salah. Berarti kita pilih jalan yang lain. Itu adalah eksperimentalism dari seorang design thinkers. Terakhir, nggak mungkin design thinking bisa terwujud kalau kita itu hobinya berkompetisi tapi nggak mau kolaborasi. Salah satu kutukan dalam tanda kutip dari design thinking adalah membuat semua orang jadi pengen berkolaborasi satu sama lain. Karena sebenarnya nggak ada yang namanya musuh itu. Yang ada adalah seseorang yang mengenalkan value-nya berbeda-beda. Dan ketika kita punya perbedaan value, maka perbedaan kita itu hanya akan menjadi sebuah perbedaan yang sifatnya teknikal, karena kita tetap bisa berkolaborasi satu sama lain. Maka salah satu keniscayaan dari design thinking adalah design thinking hanya bisa diterapkan oleh seseorang yang sangat punya keinginan yang sangat kuat untuk dia berkolaborasi dengan orang-orang di kiri dan kanannya, khususnya di dalam satu buah ekosistem yang dia putuskan tadi. Maka teman-teman, dari sinilah yang pengen saya kunci dulu sebelum kita kemana-mana, kayak gitu. Fokus utamanya adalah mari kita tanamkan pada diri kita untuk senantiasa berempati, punya integrative thinking, punya optimisme, punya kesiapan untuk bereksperimen, dan juga kesiapan untuk berkolaborasi, karena ini adalah modal yang sangat penting kayak gitu untuk nantinya kita
bisa benar-benar memastikan design thinkingnya kita jalankan. Karena tanpa personality ini, tanpa karakter ini, design thinking dengan toolset seperti apapun tidak akan membawa kita kemana-mana. Design thinking tumbuh karena empati, design thinking tumbuh karena integrative thinking, design thinking tumbuh karena optimisme, design thinking tumbuh karena keinginan kita untuk bereksperimen, dan design thinking tumbuh karena apa? Karena adanya keinginan untuk berkolaborasi. Demikian yang saya sampaikan buat teman-teman sekalian. Semoga bisa menjadi pemantik untuk terus belajar tentang design thinking ini. Karena apa? Karena ya selama di situ ada masalah, berarti kita punya energi untuk memperbaiki. Selama di situ ada masalah, berarti kita punya kesempatan untuk kemudian berinovasi. Selama di situ ada masalah, berarti itu adalah bahan bakar dari proses perbaikan itu sendiri. Demikian saya kembalikan ke Kak Novan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakumullah khairan kepada Mas Isnan ya. Terima kasih banyak Mas Isnan pemberian materi bridging awalnya nih full daging banget ya. Dan tadi juga banyak teman-teman yang aktif bertanya sama correction nih. Nah, mungkin masih ada teman-teman yang penasaran ya dari materi awal ini di Stadium General yang tadi Mas Isnan sampaikan. Mungkin boleh juga teman-teman bisa kembali bertanya atau boleh juga ngasih pendapatnya juga nih. Oke. Wagyu Alima. Siap, Mbak Laili. Oke, aku izin nanya boleh Mas Isnan? Silakan. Oke, terkait design thinking itu kan berarti kayak bagaimana kita bisa menaikkan taraf berpikir kan Mas ya, untuk kita bisa mengupgrade diri dan juga menjadi pribadi yang matang seperti itu kan, baik secara pemikiran atau secara perasaan. Nah, pertanyaan saya tuh gini Mas, gimana design thinking ini juga bisa diterapkan kepada orang-orang yang mengalami brain rot atau mungkin yang di PFC-nya tuh sudah mengalami kerusakan, entah bisa karena minuman alkohol, entah menonton video porno dan sebagainya yang bisa merusak PFC. Nah, itu bagaimana cara design thinking ini bisa diterapkan atau bisa jadi design thinking ini jadi salah satu obat yang bisa menyembuhkan PFC orang-orang yang lagi rusak kayak gitu. Ya, Entah karena brain rot atau mungkin karena faktor lain gitu, Mas. siap. Terima kasih pertanyaan Kak Novan. Yang disampaikan Kak Novan tadi menjadi sesuatu hal yang sangat fundamental ya, karena kan itu sesuatu hal yang hari ini tidak bisa kita hindari ya sebagai permasalahan fundamental terkait dengan development seseorang. Terutama terima kasih Kak Novan sudah mention terkait dengan problematika yaitu kemunduran kualitas manajemen kita, terutama yang disebabkan oleh kerusakan dari prefrontal cortex kayak gitu ya. Ketika kita bicara tentang fungsi seseorang dalam berpikir kayak gitu. Nah, yang unik adalah kalau kita lihat di dalam riset-riset seputar neuroscience kayak gitu, salah satu kata kunci utama yang tidak boleh kita lupakan, sel saraf, terutama sel saraf pusat kita di otak, itu kan juga punya kemampuan neuroplasticity kan, kayak gitu. Artinya bahwa sel saraf itu bisa rusak, iya, kayak gitu. Tapi sel saraf itu juga bisa punya kemampuan untuk merecovery dirinya gitu ya. Syaratnya apa? Stimulasi dan fasilitasinya tidak boleh hilang, kayak gitu. Maka kalau saya ditanya apa kaitannya kondisi generasi hari ini yang tadi mungkin sangat terpapar dengan ya misalkan teman-teman cek hasil riset seputar efek dari seseorang yang menonton video pendek berulang-ulang, kayak gitu ya. Jadi short video itu kan benar-benar dopamin murah kan gitu ya, yang efeknya kemudian banjir dopamin ini berefek ke kemunduran kualitas prefrontal cortex dalam bertumbuh gitu. Nah, tapi ternyata ini tuh juga bisa dilawan gitu ya dengan cara apa? Dengan cara memberikan dopamin mahal gitu ya. Nah, dopamin mahal ini kan caranya bisa macam-macam, olahraga misalkan kayak gitu. Dan design thinking itu salah satu yang mempraktekkan dopamin mahalnya dengan sangat serius. Kenapa? Karena di dalam design thinking itu kan tadi salah satu solusi utamanya adalah tidak boleh jumping to solution, tidak boleh jumping to conclusion. Delayed gratification-nya itu benar-benar diuji Kak Novan dalam hal ini. Karena kita misalkan kita dapat sebuah kesimpulan dalam design thinking itu kan namanya tetap kesimpulan sementara gitu ya.
Kenapa? Karena nanti akan kita R&D lagi, dan ketika kita membayangkan design thinking ini dikenalkan untuk teman-teman di sekolah menengah kayak gitu, saya membayangkan itu akan menjadi sebuah antivirus yang sangat baik bagi kerusakan otak dalam berfungsi tadi gitu. Kenapa? Karena kemudian ini bisa menjadi pesaing berat bagi dopamin murah yang benar-benar hari ini menjadi seperti apa ya, ya sudah jadi keseharian kan kayak gitu. Maka dopamin mahal bernama continuous improvement, continuous iteration, inovasi berkelanjutan dengan kesimpulan sementara yang diperbaiki terus kayak gitu, itu di satu sisi happy, tapi di sisi yang lain juga dia menunda kesenangan kayak gitu, karena dia tidak akan buru-buru untuk sampai ke kesimpulan. Bahkan salah satu hal yang unik sebagai seorang praktisi design thinking ya Mas Novan ya, sampai hari ini saya tuh benar-benar salah satunya ketika menggunakan design thinking ini tuh benar-benar akhirnya memunculkan motivasi internal untuk kita belajar sesuatu. Dan itu kan kemewahan kalau untuk generasi hari ini ya, ada internal motives untuk belajar. Kenapa? Karena dalam design thinking ini, kalau kita sudah terlanjur masuk ke design thinking, sejauh pengalaman saya, kita tuh rasanya kayak, kok aku nggak pernah selesai untuk belajar ini, aku pengen ngulik ini terus sampai mendalam sekali kayak gitu. Dan itu akan sangat bagus sekali di dalam proses untuk memanage prefrontal cortex yang sudah dirusak sejak awal masa remaja atau bahkan sebelumnya itu tadi kayak gitu Mas Novan. Jadi artinya design thinking ini tidak hanya diberikan untuk mereka yang sudah dewasa dan yang sudah matang. Justru menurut saya design thinking ini bisa sejak awal integrated dalam kurikulum mereka sejak mereka sudah masuk ke fase remaja ya kayak gitu. Di fase-fase SMP itu design thinking ini sudah bisa dilakukan. Karena kan ini bisa integrated bersamaan dengan proses project based learning atau problem based learning. Kayak gitu. Di dalam kurikulum itu bisa integrated di sana. Begitu Mas Novan. Oke, terima kasih Mas Isnan jawabannya, Masya Allah, meaningful. Oke, berikutnya ada Mas Hafiz nih. Monggo Mas Hafiz, boleh. Baik, terima kasih Mas Novan atas kesempatannya kembali. Sebenarnya kalau ngobrol sama Mas Isnan ini memang paling seru kalau diskusi kayak gini ya. Saya ada beberapa pertanyaan nih, Ya, Mas. boleh. Tapi mungkin nanti akan kebanyakan. Jadi saya akan tanya dua dulu kali ya. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan proses empathize. Hmm. Kapan kita mencukupkan tahap empathize gitu? Karena biasanya kayak, wah ini rasanya kayak kurang-kurang terus gitu ketika empathize. Jadi kapan saatnya, oke, sekarang waktunya kita define dan kita move on ke tahap berikutnya. Itu dulu deh. Nanti Satu dulu. Saya pelupa. dulu. Nanti kalau sudah muncul pertanyaan kedua, saya jadi lupa pertanyaan pertama tadi. Ya, kapan Nanti kita menetapkan bahwa kita sudah cukup well informed? Ya, siap. Pertanyaan yang sangat penting dan ini hampir selalu ditanyakan ketika kita bicara tentang fase empathizing di design thinking. Nah, salah satu saya tidak menyebutnya sebagai jawaban tunggal ya, tapi versi jawaban yang sampai hari ini paling menenangkan saya ketika saya bertanya juga terkait dengan kapan kita bisa menghentikan proses empathizing. Satu, klarifikasi dulu bahwa empathizing itu kan tidak berhenti sebenarnya, tetapi nanti loop kan kayak gitu. Tapi kapan kita well informed dan melanjutkan ke fase berikutnya, yang unik adalah ini sepertinya bisa ikut tercermin dari kalau teman-teman yang selama ini di data analytics ya, yaitu sebenarnya kan ada titik di mana data itu jenuh gitu ya. Data itu jenuh itu bukan karena apa-apa, data itu jenuh itu karena berdasarkan triangulasi data yang kita miliki tadi, dari interview, dari survei, dari kemudian mungkin teman-teman bikin FGD dan semacamnya kayak gitu tadi, ternyata itu sudah ketemu satu buah benang merah yang kalau itu kemudian dikunci, itu FGD lagi, interview lagi atau survei lagi itu tidak akan menggeser si benang merah tadi. Nah, di satu sisi ini adalah bagian dari data analisis, tapi di sisi yang lain ini juga merupakan proses yang agak cukup intuitif. Jadi akan juga sangat didorong oleh kemampuan seseorang dan juga kemampuan dalam hal pemaknaan pengalamannya. Maka saya katakan kapan seseorang bisa mencukupkan empatinya sehingga bisa bergeser ke fase yang kedua, yaitu ketika tadi sudah mendapati satu triangulasi data di mana benang merahnya itu ketemu di dalam proses triangulasi data ini. Dan ini kan mirip kayak teman-teman yang mungkin sudah menggeluti penelitian kualitatif ya. Itu kan kayak ya agak so-so gitu kan, kayak apakah ini datanya sudah jenuh, itu kan memang tidak ada panduan baku kayak, oh kalau kamu sudah wawancara 5 orang, kamu pasti datanya jenuh, kan nggak kayak gitu kan. Kadang-kadang bisa, karena memang pertanyaannya berkualitas, meaningful conversation-nya terjadi,
kita baru wawancara 3 orang saja di aspek fenomenologis itu sudah langsung ketemu benang merah utamanya. Tapi kadang kita sudah survei ke 800 orang kayak gitu, terus kemudian kita bikin FGD berkali-kali, tapi karena mungkin tadi ya dari sisi pengambilan datanya tidak berkualitas, termasuk juga kemudian yang kedua proses data analytics-nya tidak berjalan dengan bagus sehingga triangulasinya tidak ketemu, itu jadi kayak sudah bertanya ke banyak orang aja itu masih belum mantap. Maka layaknya dalam proses data analytics, benang merah yang ketemu di dalam fase triangulasi tadi itu bisa menjadi salah satu acuan terpenting. Kalau kita mengatakan bahwa oke, ini sudah well informed dalam kita akan mengambil keputusan untuk masuk ke fase berikutnya. Jadi tetap ada unsur data analytics-nya, tapi juga ada unsur intuitifnya soal proses ini. Tapi kata kuncinya adalah benang merah dalam triangulasi data. Itu sejauh ini yang biasanya kami terapkan ketika kita sedang menyusun proses design thinking ini. Begitu, Mas. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Oke, masih ini kayaknya memang harus praktek sih buat tahu kayak wah ini benang merah nih gitu ya. Tapi itu cukup insightful insight yang baru menurut saya. Benang merah dalam triangulasi data. Betul. Kalau diizinkan untuk bertanya kembali, ini mungkin masih berhubungan dengan empathize. Ya. Tapi lebih tepatnya mungkin ketika waktu tes atau mungkin setelah solusinya tuh rilis gitu ya. Nah, tapi kan kita pastinya akan sering kali ketemu ketika outcome dari solusi atau produk kita itu belum sesuai dengan harapan. Betul. Bagaimana kita melakukan evaluasi untuk memastikan apakah yang salah itu adalah ide solusinya atau yang salah itu adalah eksekusinya. Jadi kadang kan kayak kalau ide solusi kan berarti lebih radikal tuh masalahnya, berarti kita solusinya benar-benar baru. Atau sebenarnya idenya tuh sudah bagus, cuma cara kita implementasi atau cara kita deliver ide atau solusinya itu yang belum tepat. Gimana caranya kita tahu ini masalahnya tuh yang mana gitu, yang kemudian akan memandu kita ke empathize berikutnya itu akan seperti apa. Terima kasih. Siap, terima kasih pertanyaannya. Ini menjadi sesuatu hal yang baku dan bisa jadi memang perlu sesuatu yang agak lebih detail. Tapi salah satu hal yang ingin saya sampaikan yang menjadi sangat fundamental dalam design thinking itu adalah apa yang kita sebut dengan how might we formula, Mas, begitu ya. Jadi ini adalah kalau kita sebut itu adalah tahapan benar-benar tahapan paling krusial dalam proses design thinking itu, yaitu ini adalah fase di mana kita menyelesaikan fase validasi masalah. Dan sesaat sebelum kita menghadirkan solusi, itu kita akan diuji dengan semampu apa kita menghasilkan sebuah formula how might we statement ini. Ini how might we statement itu sebenarnya teknis, tapi substansinya adalah kalau kita memang benar-benar sudah menemukan masalahnya itu valid gitu ya, maka kita akan bisa menghadirkan how might we formula ini. Misalkan contohnya di sini kan adalah how might we provide healthier meals for teenagers so that they stay away from junk food. Berarti di sini itu kita menemukan bahwa salah satu permasalahan paling fundamental para remaja secara umum itu adalah mereka itu terbiasa makan makanan junk food gitu sehingga mereka tidak punya akses yang memadai terhadap makanan-makanan sehat. So gitu ya, dari proses kita empathizing tadi kita simpulkan bahwa intended action-nya kita adalah menghasilkan atau menyediakan makanan-makanan sehat yang pas untuk remaja gitu ya. For-nya adalah untuk remajanya sehingga nantinya outcome-nya adalah mereka bisa secara voluntary menghindari junk food dan memilih makanan sehat ini. Ini kita belum bicara tentang besok tuh solusinya itu oke atau tidak oke. Eksekusinya bagaimana belum kita temukan, tetapi tahapan fundamental how might we formula ini di dalam design thinking itu akan menuntun kita untuk kemudian sampai ke dalam satu buah titik ketenangan bahwa aku sudah menemukan akar masalahnya. Nah, kalau tadi ditanya terus kapan kita bisa tahu bahwa ini yang masalah itu adalah di eksekusinya gitu ya, atau di tahapan rancangannya, maka saya biasanya menjadikan how might we formula ini sebagai sebuah baseline. Kayak gini, artinya kalau kita sudah ketemu how might we formula, mau seliar apapun idenya nanti diprototipkan kayak gitu, kita akan kembali ke titik ini kayak gitu. Tapi yang jadi masalah adalah kalau sampai how might we formulanya ini belum ketemu, maka ide apapun yang kita ajukan itu pasti tidak akan pernah mantap dan bikin kita bisa berlanjut ke fase yang berikutnya. Maka menjadi titik sangat krusial bagi para design thinkers untuk kemudian sampai ke titik how might we formula ini. Bahwa nanti
ide solusi teknisnya itu sambil jalan diperbaiki dan masih digonta-ganti aman, tetapi setidaknya akar masalahnya sudah ditemukan dulu. Kenapa? Karena kalau akar masalahnya belum ditemukan, homemade formulanya ini belum benar-benar well established, maka salah satu tantangan terbesarnya adalah ini mirip kayak seorang konselor yang kemudian tidak melakukan proses penegakan diagnosis, gitu kan. Apa akibatnya? Akibatnya ya mau solusi apapun yang dihadirkan itu ya nggak mantep-mantep amat kayak gitu. Apakah homemade formula ini bisa salah? Bisa. Tetapi keberanian untuk membuat homemade formula ini merupakan salah satu ujian kematangan yang sangat penting untuk setiap seorang design thinkers. Kenapa? Karena ini akan menjadi satu buah titik baseline buat dia kemudian menyajikan ide-ide, kemudian bikin prototipe untuk diuji kembali. Kayak gitu. Artinya apa? Kalau sudah sampai di titik ini dan kemudian kokoh, ini akan menjadi sebuah baseline, sebuah titik awal yang kemudian sangat fundamental sekali untuk kemudian ngecek yang nanti tidak disukai gitu ya oleh user itu apakah tidak tepat gitu ya sesuai dengan masalah yang mereka hadapi, ataukah yang kedua harganya atau effortnya yang harus mereka habiskan terlalu tinggi, atau yang ketiga mereka itu mau menggunakannya, mereka merasa itu affordable, tapi kemudian terus mereka cuma tidak mau merekomendasikannya karena mereka cukup menyimpan itu untuk kenikmatan atau kebaikan diri mereka sendiri, tapi mereka tidak mau menyampaikan itu ke orang lain. Makanya kalau saya menyarankan untuk menjawab pertanyaan tadi, berarti caranya untuk menguji bagaimana, satu, seorang design thinkers harus benar-benar berani untuk menetapkan homemade formulanya ini. Yang kedua, dia kemudian punya 3 pertanyaan berjenjang tadi. 3 pertanyaan berjenjang tadi kan terinspirasi dari tadi ya, tahapan dalam pengembangan bisnis model ya. Nomor 1 itu adalah apakah masalah yang kuajukan ini adalah sesuatu hal yang memang real kamu rasakan? Kayak gitu, itu pertanyaan paling fundamental. Naik level sedikit kalau dia mengatakan iya, masalah itu memang sesuatu hal yang aku rasakan gitu. Nomor 2 adalah apakah kalau aku menyajikan solusi ini kepadamu atau produk ini kepadamu, kamu akan mau menggunakannya kayak gitu. Itu pertanyaan lapis yang kedua. Kalau jawabannya tidak, berarti masalahnya sudah valid, tapi solusinya yang belum valid kayak gitu. Tapi kalau jawabannya yang kedua adalah oke, iya masalahnya valid. Yang kedua solusinya itu valid. Ya yang ketiga adalah tadi affordability-nya tadi. Apakah dia mau mengeluarkan effort untuk kemudian menggunakannya? Atau level yang paling tinggi di dalam pertanyaan testingnya adalah apakah kamu mau merekomendasikannya kepada orang lain? Atau kalau di beberapa pertanyaan kan pakainya NPS ya, Net Promoter kayak gitu ya. Jadi apakah dia mau merekomendasikan itu ke orang lain? Itu 4 level pertanyaan yang digunakan untuk menguji si homemade formula ini. Jadi nomor 1, beranikan diri untuk bikin homemade formula. Yang kedua adalah tanyakan secara berjenjang tadi ya pertanyaan pengujinya. Nomor 1, apakah masalahnya benar kayak gitu? Nomor 2, apakah solusinya memang sesuatu hal yang kamu kehendaki? Yang ketiga, apakah kamu mau keluar effort untuk mendapatkan solusi itu? Yang keempat, apakah kamu mau mempromosikan solusi itu kepada orang-orang di sekitarmu secara voluntary? Itu 4 level pertanyaan yang bisa digunakan untuk menguji masalah kita tuh sebenarnya ada di mana, atau tidak fitnya kita, atau gagal testingnya kita itu ada di mana. Demikian, semoga bisa menjawab. Jazakallah Mas Isnan. Sebenarnya ini homemade ini juga sudah kenal dengan homemade ini, tapi baru kali ini dengar kayak filosofisnya kenapa ini itu dipakai begitu. Terima kasih banyak Mas Isnan. Siap, sama-sama Mas Hafiz. Oke, terima kasih Mas Hafiz pertanyaannya. Terus berikutnya monggo buat teman-teman yang mau ikutan bertanya atau berpendapat juga boleh ya. Bisa raise hand atau ketik di kolom chat. Oke, dari teman-teman apakah ada? Oke, baik. Sepertinya udah cukup Mas Isnan ya. Oke, kita cukupkan dulu dan mungkin
di sesi terakhir mungkin boleh juga Mas Isnan ngasih closing statement ya buat teman-teman biar bisa lebih tertarik dan juga nggak cuma tertarik tapi juga mengaplikasikan design thinking ini untuk benar-benar membuat kehidupan kita semua jadi lebih baik dan juga lebih bermakna. Monggo Mas Isnan. Oke. Alhamdulillah. Mohon izin saya akan share satu slide saja sebagai cara kita untuk, kalaupun tidak menyimpulkan, minimal mengunci gitu ya apa yang kita pelajari di malam hari ini. Nah, teman-teman sekalian, apa yang kita sebut dengan proses design thinking tadi itu adalah proses yang sangat menghargai pengalaman setiap orang di dalam berinteraksi dengan solusi yang diajukan, kayak gitu ya. Kenapa? Karena pengalaman merupakan jalan masuk pada pendekatan yang berfokus pada pengguna atau user-centric design gitu ya. Seorang problem solver harus berupaya untuk memahami dan meningkatkan pengalaman pengguna secara menyeluruh gitu ya. Dan ingat, ini tidak bisa dilakukan sekali saja, tetapi harus melalui proses berulang atau iterasi. Maka salah satunya kenapa saya sangat suka dengan design thinking adalah design thinking ini salah satu toolset gitu yang kemudian secara bertahap menaikkan skill set gitu ya, dan pada akhirnya membuat saya mengubah mindset gitu. Ini kan mewah sekali ya. Maksudnya kalau kita ngurusi hal-hal lain itu kan biasanya misalkan kayak kita ngurusi toolset itu misalkan apa? Analisis menggunakan SPSS gitu ya. Itu kan toolset tuh kayak gitu ya. Atau kita menggunakan Excel untuk bikin tabel neraca laporan keuangan kayak gitu. Itu kan toolset ya. Ya kadang-kadang kan cuma berhenti ya udah. Kita cuma tambah ahli aja pakai alatnya gitu. Tapi sejak saya pakai design thinking itu saya ngerasa toolsetnya saya pakai terus gitu ya. Terus yang kedua, skill setnya saya nambah tadi, lebih mudah untuk berempati kepada orang lain, terus kemudian mau menerima masukan, terus kemudian efeknya ke kemampuan kita berkolaborasi itu nambah, naik level tuh skill setnya. Dan pada akhirnya sampai salah satu dampak yang paling dahsyat di dalam proses ya 7 tahun ini belajar tentang design thinking, ya kita tuh sangat-sangat tidak takut mencoba gitu ya. Kita tuh seolah-olah kalau sudah sering menggunakan design thinking itu jadi nggak punya trauma persepsi untuk kemudian mengawali sesuatu hal yang baru kayak gitu. Meskipun kita pernah gagal sebegitu parahnya ketika bikin produk, bikin layanan, merintis bisnis, bikin program, bikin kebijakan, bikin peraturan, itu pernah gagal sangat parahnya. Kita tahu bahwa kita tuh berhak untuk kemudian memperbaiki hal itu. Karena kita tahu bahwa setiap ada permasalahan, itu adalah sumber energi untuk kemudian kita berinovasi dari sana. Kalimat yang sangat indah disampaikan oleh guru kami, Dr. Khairul Ummah, kalau pengen hidup terus bertumbuh itu, mari kita lihat masalah seperti melihat ikan di dalam akuarium, gitu ya. Maksudnya apa? Kita seringkali kan kalau melihat sebuah permasalahan itu kan kita tempelkan ke diri kita ya. Kita take it personally. Kita jadi kemudian merasa bahwa masalah itu tuh ada nempel pada diriku, sehingga kalau ada seseorang yang ikut serta dalam ngasih saran ke aku itu dia sedang menyerang diriku secara personal. Padahal kalau seandainya masalah itu kita taruh di akuarium, kita tuh bisa nonton masalah itu bareng-bareng. Kemudian kita jadi dapat masukan dari sana. Itu loh ikannya itu jelek. Oh, jelek yang mana? Oh, versinya siapa? Oh, ternyata dia itu bilang itu ikannya jelek karena dia nggak suka warna hitam. Makanya setiap melihat ikan warna hitam dianggapnya jelek. Bayangin kalau si ikan warna hitamnya itu tuh ditempelin ke diri kita. Maka begitu ada orang bilang ikannya jelek itu kita ngerasa, oh jadi kamu nggak suka ya sama aku ya. Kayak gitu. Itu kan kita jadi take it personally. Maka design thinking ini di satu sisi ini adalah sebuah toolset. Di satu sisi kadang-kadang ini tuh teknis sekali. Nanti kalau teman-teman diajari ngisi persona canvas, bikin problem statement, gitu-gitu itu teknis sekali. Tapi kalau kita sering make, kemudian skill kita akan nambah. Terus kemudian kita jadikan itu sebagai sesuatu yang kita praktekkan setiap hari, itu nanti akan berubah mindsetnya jadi lebih eksperimentatif, mau menerima hal-hal yang baru, punya learning agility, kita jadi mudah untuk kemudian bangkit dari kegagalan. Maka selamat datang di dalam dunia design thinking. Tugas saya malam hari ini cuma memperkenalkan buat teman-teman sekalian, tapi selebihnya saya serahkan kepada teman-teman sekalian untuk mau sejauh apa belajar design thinkingnya. Setidaknya malam hari ini tanggung jawab saya untuk memperkenalkan tentang design thinking, sesuatu yang saya pelajari selama 8 tahun terakhir. Begitu ya, sudah saya kenalkan kepada teman-teman sekalian. Selebihnya keputusan ada di tangan teman-teman mau seberapa jauh untuk masuk ke dalam ilmu design thinkingnya. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, jazakumullah khair. Mas Isnan, materi yang luar biasa banget ya. Tentang design thinking. Cara asik memandang dan menyelesaikan masalah nih. Nah, sudah banyak banget tadi kita ngobrol, diskusi juga ya. Sama Mas Isnan. Dan semoga ini jadi wasilah kita bertumbuh lebih baik. Dan salah satu tools yang sangat-sangat kita rekomendasikan adalah dengan design thinking. Dan kita juga ada ya kelas design thinking for beginner ya, Mas Isnan ya. Nanti bareng Mas Isnan pembicaranya. Dan teman-teman yang mungkin belum join ya di kelasnya, monggo bisa segera mendaftar. Ini ada pamflet dari panitia, bisa di-share. Nah, teman-teman, kita ada 4 kelas sesi eksklusif bareng Mas Isnan ya. Di tanggal 15, sekarang berarti ya. Kemudian di tanggal 18 November, 20 dan juga 22 November. Dan benefitnya Masya Allah luar biasa banget nih. Ada 4 sesi kelas eksklusif, ditambah modul belajar, free akses rekaman 4 sesi kelas, worksheet, dan LMS terpadu, dan juga ada e-sertifikat nih. Dan tentunya nggak cuma dapat benefit ini aja, tapi juga teman-teman bakal dapat circle bertumbuh ya di kelas ini, seperti itu. Jadi buat kalian yang belum daftar, segera klik STTID/daftar DTB 2025. Oke, gitu. Dan teman-teman, jangan lupa ya, yang sudah ikut kelas malam ini bisa ngisi absensi dan juga review. Kita juga pengen tahu nih, gimana feedback dari teman-teman. Oke, boleh tolong di-share Mbak Leli atau siapa ya di kolom chat untuk linknya. Atau nanti di-share di grup ya. Seperti itu ya. Oke, bisa di-share di kolom chat. Boleh nanti kita share di kolom chat dan juga grup juga ya Mas Novan. Oke, siap. Oke gitu teman-teman, Alhamdulillah. Dan kita sudah sampai di ujung kegiatan dan juga Stadium General malam hari ini. Dan mari bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku Nova Nugroho selaku MC turut pamit undur diri. Terima kasih juga mobil khusus buat Mas Isnan dan semua teman-teman yang join malam hari ini. Jazakumullah khair. Sampai ketemu di kelas Design Thinking for Basic bareng Mas Isnan Hidayat. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian, mohon izin pamit.